Halo sahabat Fiksi Channel, semoga sahabat Fiksi Channel selalu sehat, barokah rezeki dan hidupnya, amin. Pada kesempatan kali ini Fiksi Channel akan membawakan cerita yang apik, romantis, dramatis tis dengan judul Darah Pendekar karya Ho Ping Ho. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung pada ceritanya. Sedot. Qin Yang Kun berteriak semakin keras. Oh itu, jadi engkau masih menuduh aku yang membunuh keluargamu. Tentu saja, siapa lagi kalau tidak kau? Kau telah membunuh ibu, adik-adik, dan para pengawal, kemudian menyelipkan secarik kertas di tangan ibuku. Di atas kertas kecil itu engkau menulis agar ayah dan pamanku pergi ke gubuk kosong di pinggir sungai Huang Ho untuk menemuimu. Engkau menginginkan agar ayah menyerahkan kep kerajaan yang dibawanya kepadamu di sana. Nah, bagaimana? Masih mau mungkir juga? Zhou Tianhai mendengarkan semua tuduhan itu dengan air muka bingung. Sebentar-sebentar ia menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Jadi itukah sebabnya kau dahulu lantas menyerang aku dengan membabi buta di gubuk kosong itu? Tanyanya dengan suara gemetar. Nah, sudah teringat lagi kau sekarang. Qin Yang Kun mengejek. Wah, kalau begitu engkau benar-benar salah sangka dalam persoalan ini. Zhou Tianhai cepat-cepat menukas. Aku sama sekali tidak membunuh ibu dan adikmu, apalagi meninggalkan surat seperti yang kau katakan itu. Aku, bohong, pengecut, engkau mau mengingkari perbuatanmu sendiri. Tanda tanya petik 2. Kurang ajar, anak muda, kau jangan menuduh orang sembarangan saja. Dengar dulu keteranganku, setelah itu baru kau boleh marah sesuka hatimu. Jangan main tuduh dan main bunuh tanpa alasan atau bukti yang kuat. Bagaimana kalau engkau sendiri yang dituduh orang seperti itu padahal engkau sendiri merasa tidak melakukannya? Lambat laun pendekar sakti itu marah juga. Qin Yang Kun merasa pula bahwa perkataan lawannya itu benar juga. Kalau begitu, lekaslah kau berbicara, bentaknya. Zhou Tianhai berusaha menyabarkan hatinya, lalu dengan hati-hati ia memberi keterangan. Terus terang, kedatanganku di gubuk kosong itu memang bukan secara kebetulan. Seperti telah kuceritakan, aku terpaksa menjadi pengawal pribadi dari Xiao Ong Ya semenjak dia bisa menyembuhkan lukaku. Dan pada waktu itu kedatanganku di sana memang dalam rangka mengawal pangeran muda tersebut. Aku tidak tahu apa yang hendak dikerjakan oleh pangeran itu bersama-sama anak buahnya di daerah itu, tapi dari pembicaraan mereka aku dapat mengetahui bahwa mereka sedang memburu buronan yang membawa sebuah pusaka kerajaan. Karena aku tidak mau campur tangan dengan urusan mereka selain menjaga keselamatan pangeran itu, maka orang-orang itu juga tidak pernah mempedulikan aku. Mereka membiarkan saja aku berbuat semauku. Pendekar sakti itu berdiam diri sebentar untuk mengambil napas. Matanya yang tajam itu mengerling sekejap untuk mencari kesan di wajah Qin Yang Kun. Begitu melihat pemuda tersebut mendengarkan ceritanya dengan serius hatinya menjadi gembira. Karena bosan semalaman hanya melihat orang-orang yang saling mengintai saja, aku lalu pergi ke tepi sungai Huang Ho. Tapi tak kusangka di tepi sungai itu aku bertemu dengan musuh besarku, Hek Eng Chu. Dan tampaknya orang itu juga ikut mengincar benda pusaka tersebut. Dan kelihatannya orang itu juga telah lebih dahulu datang di daerah tersebut, serta telah melihat pula rombonganku. Buktinya iblis itu bersama-sama dengan seorang kawannya telah mempersiapkan sebuah perangkap untukku, agar aku tidak bisa menolong rombonganku apabila sewaktu-waktu terjadi benturan di antara mereka. Pendekar itu menghentikan lagi ceritanya. Wajahnya tampak sangat menyesal karena ternyata dia tak bisa menghindari perangkap yang dipasang oleh Hek Eng Chu. Ketika sedang enak-enaknya aku berjalan di tepi sungai Huang Ho itu, tiba-tiba mataku melihat sebuah perahu kecil melintas di atas sungai tersebut. Perahu itu hanya dinaiki oleh seorang nenek yang telah lanjut usianya, dan entah bagaimana asal mulanya mendadak perahu tersebut terbalik sehingga nenek tua itu tercebur ke dalam air yang ganas. Sekejap aku mendengar nenek itu berteriak minta tolong kepadaku. Maka tanpa pikir panjang lagi aku meloncat ke dalam air dan berenang melawan arus sungai yang besar untuk menolongnya. Untunglah aku belum terlambat sehingga nenek itu dapat kuselamatkan. Dengan menggendong tubuhnya yang berat aku kembali bergulat melawan arus untuk mencapai tepian sungai. Pendekar itu kembali menundukkan kepalanya, lalu sambil menghembuskan napas panjang dia meneruskan ceritanya. Tapi aku benar-benar tidak menyangka sama sekali. Selagi aku lengah karena sedang bergulat dengan arus air itu, tiba-tiba nenek yang berada di atas punggungku menyerang leher dan ubun-ubunku secara ganas. Tangan kirinya mencengkeram leherku, sementara tangan kanannya yang secara tiba-tiba telah memegang pisau itu menusuk ke arah ubun-ubunku. Sekilas aku mendengar suara ketawanya yang seperti iblis, dan aku segera mengenalnya sebagai suara ketawa Hek Eng Chu. Pendekar itu mengambil napas lagi, matanya menerawang ke depan seolah-olah ingin mengumpulkan kembali ingatannya tentang peristiwa yang sangat mendebarkan itu. Dalam keadaan yang sangat berbahaya itu tubuhku secara otomatis bergerak untuk menyelamatkan diri. Cepat bagai kilat aku menyelam sehingga ayunan tangan yang memegang pisau itu tertahan dengan kuat oleh permukaan air. Dan waktu yang hanya sekejap itu kupergunakan untuk melepaskan leherku dari cengkeraman tangan kiri Hek Eng Chu. Tapi cengkeraman itu ternyata amat kuat dan sukar sekali kulepaskan. Memang selain mengerahkan seluruh tenaga saktinya, Hek Eng Chu ternyata telah menggunakan ilmu Sam Chi Tiam Weto untuk mencengkeram urat-urat penting di leherku. Tanpa kusadari jari-jarinya yang kuat itu telah menekan urat gagu dan urat kelumpuhan yang menghubungkan Tantian dengan otak sehingga tak ampun lagi tubuhku menjadi lemas dan tak bisa berbicara. Tapi sebelum kelumpuhan itu benar-benar menyerang seluruh urat-urat di dalam tubuhku, aku secara mati-matian mengerahkan Kong Sin Kang untuk menjaga diri. Kong Sin Kang, apakah itu? Untuk pertama kalinya Qin Yang Kun menukas cerita lawannya. Ah, cuma ilmu kosong yang tiada artinya sesuai dengan namanya. Kong Sin Kang berarti ilmu sakti tenaga kosong. Zhou Tianhai menjelaskan dengan sedikit jengah takut dikatakan menyombongkan dirinya. Lalu bagaimana seterusnya? Begitulah, dalam saat-saat terakhir ilmu yang kukerahkan itu ternyata dapat menyelamatkanku. Badanku yang lumpuh akhirnya hanyut terbawa gelombang sungai dan tersangkut di dekat gubuk kecil itu.
Beberapa saat lamanya aku tergolek saja di tepian sungai. Baru beberapa waktu kemudian, setelah kelumpuhan itu berangsur-angsur hilang dari tubuhku, aku bangkit dan pergi menghampiri gubuk kecil itu. Aku harus segera mencari tempat berlindung untuk memulihkan kembali tenagaku. Sebab meskipun aku sudah tidak lumpuh lagi tapi aku ternyata belum bisa mengerahkan Iwi Kang seperti sedia kala. Beberapa buah jalan darahku masih terpengaruh oleh Sam Chi Tiam Welu Hek Eng Chu. Malah urat gaguku juga belum lepas pula dari pengaruh cengkeramannya. Nah, pada saat demikian itulah kau datang. Qin Yang Kun mengangguk-anggukkan kepalanya. Tahulah ia sekarang kenapa ilmu silat Shou Tianhai yang dahsyat itu dahulu seperti tidak punya tenaga sama sekali ketika bertempur dengannya. Itulah juga sebabnya kenapa pendekar sakti itu tidak mengeluarkan suara sama sekali ketika mereka bertempur. Hati Qin Yang Kun mulai ragu-ragu. Pemuda ini mulai percaya pada kebenaran penuturan lawannya. Agaknya pendekar sakti yang mempunyai nama harum di dunia Kang Ou itu memang sungguh-sungguh tidak terlibat sama sekali dalam peristiwa pembunuhan keluarganya itu. Kelihatannya memang tak ada alasan yang kuat bagi pendekar sakti itu untuk memusuhi apalagi sampai berbuat begitu keji kepada keluarganya. Lalu, siapa sebenarnya yang menulis surat itu? Mengapa orang itu tidak muncul di gubuk kosong itu? Apakah orang itu menjadi ketakutan dan tidak berani mendekati gubuk tersebut karena di sana ada Shou Tianhai? Mengapa peristiwa kecil di gubuk kosong itu kelihatannya amat mengganggu pikiran saudara? Apakah aku telah berbuat suatu kesalahan besar di tempat itu sehingga engkau demikian mendendam kepadaku? Tiba-tiba Shou Tianhai mengajukan pertanyaan, sehingga Qin Yang Kun yang sedang melamun itu menjadi kaget. Pemuda itu mendengus. Kau tahu, siapa yang kau katakan sebagai buronan itu? Mereka adalah keluargaku, seluruh keluargaku. Mereka diburu, dikejar-kejar, disiksa. Kemudian dibunuh. Shou Tianhai tersentak kaget. Lalu, sungguh tak kusangka bila demikian halnya. Sekarang aku tahu. Kenapa sikapmu demikian kerasnya? Tapi, percayalah engkau kepadaku, aku sungguh-sungguh tidak tahu menahu tentang keluargamu. Kalau begitu, siapakah menurut pendapatmu? Shou Tianhai bernapas dengan lega melihat gelagatnya pemuda itu sudah tidak mencurigainya lagi. Tampaknya pemuda itu dapat menerima seluruh keterangannya tadi. Kalau memang keluargamu itulah yang dicari dan dikejar-kejar oleh orang-orang itu aku hampir berani memastikan bahwa mereka jugalah yang telah membunuhnya. Siapa lagi kalau tidak orang-orang itu? Bukankah masalahnya hanya pada kep kerajaan itu? Kau maksudkan Xiao Ongya dan anak buahnya? Bukan mereka. Aku tahu dengan pasti bahwa bukan mereka pelaku pembunuhan itu, karena kalau mereka yang melakukan aku pasti mengetahuinya pula. Lalu siapa kalau bukan mereka? Apakah rombongan Hek Eng Chu yang kau jumpai di sungai Huang Ho itu? Entahlah, Shou Tianhai menggeleng dengan ragu-ragu. Kemungkinan juga memang merekalah pelakunya, tetapi kemungkinan juga bukan. Sebab selain rombongan Xiao Ongya dan Hek Eng Chu, aku mencium pula jejak-jejak yang lain, yang kalau tak salah adalah jejak para iblis Ban Kuitu dan jejak para petugas kerajaan. Hek Eng Chu dan para iblis Ban Kuitu itu adalah satu rombongan. Qin Yang Kun cepat menukas karena ia teringat waktu ditawan oleh rombongan itu di gedung Si Chiang Kun setahun yang lalu. Begitukah? Jikalau demikian tinggal dua rombongan saja yang pantas dicurigai, yaitu rombongan Hek Eng Chu dan para petugas kerajaan. Shou Tianhai berkata tegas. Rombongan petugas kerajaan. Tanda tanya petik 2. Qin Yang Kun menegaskan. Ya, para petugas kerajaan. Mereka dipimpin sendiri oleh Yap Tai Chiang Kun dan kakaknya Hong Lui Kun Yap Kiong Li. Qin Yang Kun berseru kaget. Tapi tak mungkin rasanya kalau mereka itu yang berbuat keji. Kedua orang kakak beradik itu selain mempunyai kedudukan tinggi di kota raja, mereka juga merupakan pendekar-pendekar persilatan yang bernama harum dan berjiwa kesatria. Tak mungkin rasanya mereka berbuat sekeji itu. Engkau benar. Shou Tianhai mengiyakan perkataan Qin Yang Kun tersebut. Aku pun telah mengenal dengan baik kedua orang kakak beradik itu. Mereka tak mungkin membunuh orang dengan cara yang begitu pengecut. Kepandaian mereka sangat tinggi dan kekuasaannya sangat besar. Kalau begitu satu-satunya kecurigaan hanya tinggal kepada rombongan Hek Eng Chu, Qin Yang Kun menggeram. Ya, aku pun lebih mencurigai mereka daripada yang lainnya. Mereka terdiri dari penjahat-penjahat yang sudah terbiasa berbuat kejam, curang dan licik. Shou Tianhai mengangguk-anggukkan kepalanya. Meskipun demikian kita juga tidak boleh menuduhnya begitu saja tanpa bukti-bukti yang jelas. Kau harus menyelidikinya terlebih dahulu. Tapi aku hampir yakin bahwa memang kelompok itulah yang membunuh ibu, adik-adik dan para pengawalku. Hanya para iblis Ban Kuitu itu saja yang selalu membunuh orang dengan racun. Agaknya memang benar demikian. Sekali lagi Shou Tianhai mengiyakan perkataan Qin Yang Kun. Qin Yang Kun menghela napas lega, hatinya terasa lapang, seakan-akan tirai kegelapan yang menutupi peristiwa yang mengerikan itu kini telah terbuka, sehingga ia bisa melihat dengan jelas siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan ibu dan adik-adiknya itu. Dia tinggal mencari saja, siapakah di antara iblis-iblis Ban Kuitu itu yang sering mempergunakan racun hijau. Racun yang mengakibatkan korbannya mati dengan perasaan nikmat dan tenang, tapi dengan warna kulit yang berubah menjadi kehijau-hijauan. Semuanya telah menjadi terang. Pembunuh-pembunuh itu sebentar lagi akan dapat kubekuk. Aku tinggal pergi saja ke Ban Kuitu untuk mencari pembunuh ibu, sementara pembunuh ayah dan paman juga tinggal menanyakan saja kepada Tiolung. Pemuda itu berkata di dalam hatinya. Maaf, kalau tidak salah ketika berada di desa Hok Chung itu saudara bersama-sama dengan Chu Seng Kun. Di manakah pemuda itu sekarang? Tiba-tiba Shou Tianhai bertanya kepada Qin Yang Kun. Entahlah. Kami telah bersimpang jalan ketika secara mendadak desa itu diserang oleh tentara kerajaan. Qin Yang Kun yang sedang melamun itu menjawab dengan suara gagap. Oh, pendekar sakti itu berdesah dengan kecewa. Ada apa? Mengapa engkau bertanya tentang Chu Seng Kun? Apakah engkau sudah mengenalnya? Qin Yang Kun yang merasa heran atas sikap Shou Tianhai itu segera mendesak dengan pertanyaannya. Aku dan dia tidak hanya saling mengenal tetapi lebih daripada itu. Kami saling bersahabat. Malahan aku. Tiba-tiba pendekar sakti itu menutup mulutnya.
Hampir saja ia berkata tentang hubungannya dengan Chu Bewi Hong, adik Chu Sengkun. Sekejap pendekar yang kesaktiannya sangat dikagumi orang itu menjadi kikuk, tapi di lain saat sikapnya segera berubah lesu dan sedih begitu mengingat hubungannya yang kandas di tengah jalan. Ah, sudahlah. Akhirnya pendekar itu berdesah getir. Sebaiknya aku sekarang pergi saja. Mumpung aku sudah bebas akan kuselesaikan semua urusan yang terbengkalai itu. Terima kasih atas pengertianmu. Pendekar itu mengangguk ke arah Qin Yang Kun, lalu melangkah pergi meninggalkan tempat tersebut. Jalannya perlahan dan gontai seolah sedang menyangga beban yang berat sekali di pundaknya. Qin Yang Kun termangu-mangu di tempatnya. Bagaikan seorang yang tiba-tiba kehilangan sahabat atau kawan seperjalanannya, pemuda itu memandang punggung Zhou Tianhai yang bidang. Entah bagaimana sikap dan kepribadian pendekar sakti tersebut benar-benar amat menarik perhatiannya. Tiba-tiba saja hatinya terasa dekat dan menyukainya. Kau mau pergi kemana? Tak terasa mulut pemuda itu berteriak. Pendekar sakti itu menoleh dan bibirnya tampak tersenyum pedih. Entahlah, aku tak tahu. Tapi yang terang aku hendak mencari dulu putriku yang hilang, jawabnya. Putrimu yang hilang. Qin Yang Kun yang tidak menyangka bahwa pendekar sakti itu telah mempunyai anak, bertanya seolah tak percaya. Di mana dia hilang? Bagaimana itu bisa terjadi? Siapa yang telah mencurinya? Zhou Tianhai menghentikan langkahnya. Wajahnya yang pucat itu mendadak tersenyum, meskipun senyumnya tampak kaku dan tak bergairah. Yang mencurinya? Ah, kau sangka umur berapa putriku itu? Tanyanya sedikit geli. Petik 2 titik. Putriku itu bukan lagi seorang bayi atau anak-anak yang mudah dibawa orang. Usianya mungkin hampir sebanyak umurmu. Qin Yang Kun tersentak kaget tak percaya. Tapi sebelum pemuda itu bertanya lebih lanjut, Zhou Tianhai telah melangkah pergi meninggalkannya. Pendekar sakti itu telah lenyap menerobos hutan. Sambil berdesah Qin Yang Kun juga pergi meninggalkan tempat itu. Sesekali pemuda itu menoleh, mengawasi mayat-mayat yang berserakan di tempat tersebut. Tetapi karena telah yakin bahwa orang-orang Kim Leong Piao Kiok itu pasti akan datang kembali untuk mengurus mayat-mayat tersebut, maka ia tetap meneruskan langkahnya. Ah, tak kusangka pendekar Zhou Tianhai yang ternama itu telah mempunyai anak sebesar aku, padahal umurnya tidak lebih tua daripada Chu Seng Kun ataupun Hong Lui Kun Yap Kiong Li. Kalau begitu usia putri Zhou Tianhai tersebut tentu sama dengan Tiao Li Ying atau Zhou Lianchu. Tiba-tiba pemuda itu berhenti melangkah, wajahnya menjadi pucat seketika. Zhou Tianhai, Zhou Lianchu, Zhou Lianchu, Zhou Tianhai. Hah, apakah mereka? Bagai kilat cepatnya Qin Yang Kun melesat memburu Hong Gi Hiap Zhou Tianhai. Saking tegangnya pemuda itu mengerahkan seluruh kekuatan Jin Kangnya. Oleh karena itu dapat dibayangkan bagaimana cepatnya pemuda itu berlari. Tapi pemuda itu segera menjadi heran sekali. Sampai ia keluar dari hutan itu kembali pendekar tersebut tidak dapat ia ketemukan. Pendekar sakti itu seperti dapat menghilang saja saking cepatnya. Bukan main, pendekar ternama itu memang tidak bernama kosong. Rasa-rasanya memang cocok bila menjadi ayah dari Zhou Lianchu. Petik 2. Qin Yang Kun bergumam tiada habisnya. Pemuda itu melangkah kembali ke tempat semula. Tiba-tiba terdengar lagi suara siulan dari atas bukit, membuat pemuda itu ingat pada maksud kedatangannya semula, yaitu mencari kawannya yang diculik oleh orang-orang berkuda. Ah, jangan-jangan anak bengal itu mendapatkan kesulitan di sana, geramnya. Qin Yang Kun mengerahkan Jin Kangnya kembali untuk mendaki bukit tersebut. Pemuda itu sengaja mengambil jalan lintas agar tidak terlihat oleh para penjaga, yang mungkin sudah dipasang untuk menjebaknya. Meskipun medannya menjadi lebih sukar, tetapi dengan kepandaiannya yang tinggi semuanya dapat ia lalui dengan mudah dan cepat. Beberapa menit saja puncak itu telah kelihatan di depan mukanya. Mula-mula Qin Yang Kun menjadi kaget sekali ketika matanya melihat banyak sekali orang-orang yang duduk-duduk menggerombol di bawah pohon-pohon rindang. Heran, ada apa sebenarnya di tempat ini? Orang-orang ini berjumlah ribuan, tetapi mengapa mereka tidak menjadi ramai dan hingar-bingar suaranya? Apakah mereka ini merupakan pengikut sebuah aliran kepercayaan yang sedang mengadakan upacara keagamaan? Pemuda itu termangu-mangu di tempatnya. Sebenarnya bisa saja dia menerobos kumpulan orang-orang yang duduk bergerombol di segala tempat itu. Tapi orang-orang itu tentu akan melihatnya kemudian menahannya. Dan selanjutnya tentu akan terjadi pertempuran yang sangat berat bagi dirinya. Dia harus melawan ribuan orang bersenjata. Ah, Qin Yang Kun berdesah. Selagi pemuda itu kebingungan untuk mencari jalan yang aman ke atas puncak, mendadak dari kaki bukit terdengar suara roda gerobak yang berdentangan melindas bebatuan. Suara itu makin lama makin dekat, sehingga akhirnya gerobak itu tampak oleh Qin Yang Kun muncul dari balik pohon-pohon lebat di bawahnya. Gerobak itu didorong dengan susah payah oleh 6-7 orang ke atas bukit. Sekejap mata Qin Yang Kun terbelalak mengawasi gerobak itu, tapi kemudian cepat-cepat bersembunyi ketika tiba-tiba di belakang gerobak tersebut muncul beberapa orang lelaki yang tidak lain adalah para penunggang kuda yang dicarinya itu. Orang-orang itu berjalan tanpa mengeluarkan suara seolah-olah mereka itu adalah sekelompok iring-iringan orang yang sedang mengantar jenazah ke liang kubur. Qin Yang Kun membiarkan iring-iringan itu melintas di depan persembunyiannya. Matanya nyalang mencari-cari kalau-kalau temannya yang bengal itu berada di antara mereka, tapi pemuda tampan itu ternyata tidak ada di antara mereka. Sambil menghela napas Qin Yang Kun beranjak dari tempat persembunyiannya. Pemuda itu bertekad untuk menerobos tempat itu dengan nekat. Tapi belum juga ia melaksanakan maksudnya tiba-tiba dari bawah terdengar suara gerobak lagi. Kali ini malah lebih keras dan lebih gaduh daripada tadi. Qin Yang Kun kembali mendekam di tempat persembunyiannya dan beberapa saat kemudian dia melihat iring-iringan gerobak dan pedati kecil muncul dari balik pepohonan. Puluhan orang lelaki tampak mendorong gerobak-gerobak itu bersama-sama. Tubuh mereka yang kekar-kekar itu tampak basah oleh keringat. Hah, pedati kecil itu adalah pedati yang pagi tadi kubawa ke kuil. Tanda seru. Dan gerobak tersebut juga gerobak-gerobak orang-orang Kim Leong Piao Kiok itu. Qin Yang Kun berseru di dalam hati. Hampir saja Qin Yang Kun melompat keluar untuk menghentikan iring-iringan itu. Tapi niat tersebut segera diurungkannya ketika di belakang iring-iringan itu tiba-tiba muncul Song Bun Kui Kuasuntek, hantu yang mahir menghidupkan orang-orang yang sudah mati.
Gila, orang-orang berkuda itu ternyata adalah teman Song Bun Kui. Nah, tahulah aku sekarang, kenapa pemuda tampan itu membawaku ke kuil setan itu. Agaknya anak bengal itu telah bermusuhan dengan Song Bun Kui Kuasuntek. Oleh karena kepandaian iblis itu amat tinggi, maka pemuda itu lalu menjebakku untuk menghadapinya. Kurang ajar. Qin Yang Kun mengumpat di dalam hati. Beberapa saat kemudian tempat itu telah menjadi sepi kembali. Qin Yang Kun lalu bangkit berdiri. Rambutnya menyentuh dahan perdu tempat di mana dia bersembunyi, sehingga semak-semak itu bergoyang-goyang. Tiba-tiba pemuda itu terbelalak. Dilihatnya secari kertas melayang jatuh dari atas pohon. Pemuda itu cepat-cepat menangkapnya, kemudian merentangkannya di depan matanya. Matanya dengan cepat membaca beberapa huruf yang tertulis di atas kertas itu. Sebentar lagi seorang penjaga akan lewat di sini. Tangkaplah dia. Lucuti pakaiannya, Iaiu pergunakanlah untuk menyusup ke atas bukit. Hah, siapakah yang menulis surat ini? Mengapa dia tahu aku bersembunyi di sini? Qin Yang Kun berdesah kaget. Tak heran jikalau pemuda itu merasa terkejut. Dia hampir tak pernah mengendorkan kewaspadaannya, meskipun demikian ternyata ia tak tahu sama sekali kapan kertas itu diletakkan orang di depan hidungnya. Melihat kenyataan itu, terang kalau kedatangannya di tempat tersebut telah diketahui orang lain. Untung baginya orang itu kelihatannya bukan dari pihak lawan. Sungguh lihai sekali. Siapakah orang itu? Aku harus lebih berhati-hati lagi, Qin Yang Kun berkata di dalam hati. Benar juga apa yang ditulis orang itu. Dari jauh Qin Yang Kun telah mendengar langkah seseorang. Mungkin karena mengira bahwa tidak mungkin ada orang yang berani datang ke tempat itu, maka orang itu berjalan seenaknya. Sedikitpun tidak mempergunakan ginkangnya. Suara sepatunya sungguh berisik sekali ketika menginjak daun-daun kering yang berserakan di atas tanah. Qin Yang Kun bersiap siaga. Pemuda itu telah melihat seorang lelaki tinggi besar mendekati tempat persembunyiannya. Orang itu berjalan sambil menoleh ke kanan dan ke kiri, sikapnya amat tenang dan penuh kewaspadaan, bagaikan seorang peronda malam yang sedang melakukan tugasnya. Topinya yang lebar itu tampak berkilat-kilat ditimpa sinar matahari. Qin Yang Kun mengerahkan Liong Chu Elkangnya. Pemuda itu tidak ingin gagal dalam sekali terkam. Tapi, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang lain. Suara itu datang dari arah sebelah kirinya. Tentu saja keadaan itu sangat membingungkan Qin Yang Kun. Ternyata secara berbareng ada dua orang penjaga yang datang, dan mereka mendekati tempat itu dari arah yang berlawanan. Kalau dia meringkus salah seorang dari mereka, yang lain tentu akan segera mengetahuinya. Dan hal itu sungguh berbahaya sekali. Sekali mereka berteriak, ribuan orang di atas puncak itu tentu akan segera turun mengeroyoknya. Dengan urat-urat yang tegang Qin Yang Kun menatap ke arah penjaga yang pertama, tapi wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Penjaga itu sudah tidak ada lagi di tempatnya. Orang itu lenyap tanpa dia ketahui kemana perginya, padahal dia tadi cuma menoleh sekejap saja. Otomatis Qin Yang Kun menoleh lagi ke sebelah kirinya yaitu ke tempat di mana suara orang yang kedua tadi terdengar. Dan, pemuda itu terperanjat. Mendadak saja di tempat itu telah muncul seorang penjaga lain yang dengan sinar mata dingin menatap ke arah dirinya. Orang itu menyerang dengan pedangnya membuat Qin Yang Kun meloncat keluar dari persembunyiannya. Pedang itu bergetar dengan hebat sehingga ujungnya bagaikan terpecah menjadi 3 bagian. Bagian pertama menusuk ke arah kepala, sementara bagian kedua dan ketiga menyambar ke arah leher dan ulu hati. Sungguh sulit untuk ditebak, serangan mana yang akan lebih dahulu tiba pada sasarannya. Serangan tersebut memang benar-benar hebat sekali. Tapi apa yang dilakukan oleh Qin Yang Kun untuk menghadapi serangan tersebut ternyata lebih dahsyat lagi. Ternyata pemuda itu tidak mau berpayah-payah atau berpusing-pusing menantikan datangnya serangan tersebut. Begitu melihat lawannya menyerang dengan pedangnya, dia pun segera menyongsong dengan kebutan lengan bajunya. Lengan bajunya yang lebar itu menyabat ke depan dengan suara bergemuruh. Orang itu terkejut sekali. Dengan susah payah dia menarik pedangnya, tapi terlambat. Lengan baju yang penuh iwikang itu menghantam ujung pedang, kemudian membelitnya dengan kuat. Pletaak, pedang tersebut patah menjadi 3 bagian. Dan sebelum penjaga itu menyadari dengan sepenuhnya apa yang telah terjadi, tiba-tiba lengan Qin Yang Kun bertambah panjang 2 jengkal jauhnya, sehingga lengan tersebut menerobos lubang lengan baju dan menyambar ke arah pinggangnya. Serangan ini sungguh-sungguh dahsyat dan di luar dugaan penjaga itu. Maka tiada ampun lagi serangan itu mengenai dengan telak pinggang penjaga tersebut. Di sesesem, penjaga itu terlempar ke belakang dengan hebatnya, lalu terhempas ke tanah dengan mata mendelik. Mati, sambaran tangan Qin Yang Kun tadi telah mematahkan tulang pinggang dan meremukkan isi perutnya. Bergegas Qin Yang Kun melucuti pakaian orang itu dan mengenakannya pada tubuhnya. Sarung pedang beserta pedangnya yang telah patah itu dipungut pula oleh Qin Yang Kun. Lalu dengan tergesa-gesa mayat penjaga itu diseretnya ke dalam semak-semak. Demikianlah hanya dalam waktu singkat pemuda itu telah berubah menjadi seorang penjaga, lengkap dengan topi bambunya yang lebar. Tanganmu sungguh cepat dan ganas sekali. Tiba-tiba Qin Yang Kun mendengar desah napas di belakangnya. Bagai kilat cepatnya pemuda itu membalikkan tubuhnya, dan wajahnya berubah dengan hebat. Di depannya telah berdiri, penjaga yang tadi menghilang. Qin Yang Kun mengerahkan seluruh kekuatannya kembali. Tapi sebelum pemuda itu bertindak lebih lanjut, penjaga itu segera melepas topi lebarnya. Hei, kau, Qin Yang Kun berseru. Ya, penjaga yang tidak lain adalah Hong Gi Hiap Shou Tian Hai itu mengangguk. Maaf, aku telah mengagetkanmu. Qin Yang Kun bernapas lega. Ah, kau sungguh amat mengejutkan aku. Kenapa kau mengenakan seragam penjaga juga? Apakah kau telah menjadi anggota dari orang-orang yang berada di atas puncak itu? Shou Tian Hai menggeleng. Tidak, seperti engkau pula, aku menyamar menjadi penjaga agar aku dapat naik ke puncak dengan mudah, katanya menjelaskan. Keduanya berdiam diri kembali. Shou Tian Hai memandang ke atas bukit, ke arah orang-orang yang sedang ramai berebutan mengambil senjata dari dalam gerobak. Sedang Qin Yang Kun dengan perasaan sedih dan gelisah mengawasi Shou Tian Hai. Dugaan pemuda itu tentang hubungan Shou Tian Hai dengan Shou Lian Chu membuat pemuda itu merasa gelisah dan kikuk.
Ada apa sebenarnya di atas puncak itu? Tadi ketika aku akan pergi dari bukit ini, aku melihat beberapa orang penunggang kuda datang mengiringkan Song Bun Kui Kuasun Tek ke bukit ini. Karena aku merasa curiga maka aku lantas mengikuti saja langkah mereka. Dan di kaki bukit tadi aku menangkap seorang penjaga agar supaya aku dapat lebih leluasa mengikuti mereka. Zhou Tianhai berkata perlahan, kemudian kepalanya berpaling mengawasi Qin Yang Kun. Qin Yang Kun cepat-cepat memalingkan mukanya pula. Entahlah, aku juga tidak tahu. Kedatanganku kemari hanya untuk mencari dan membebaskan kawan yang diculik oleh gerombolan ini. Katanya memberi penjelasan, dan ketika terpandang oleh pemuda itu kertas surat yang dibacanya tadi, ia segera bertanya, apakah engkau yang meletakkan secarik kertas di sini tadi? Pendekar sakti itu tiba-tiba mengerutkan keningnya. Secarik kertas? Kertas apa itu? Tanyanya tak mengerti. Hei, jadi bukan kau yang mengirimnya. Lalu, siapakah kalau begitu? Zhou Tianhai tersenyum. Lekas kau katakan kepadaku. Kau jangan membingungkan aku. Lihatlah. Qin Yang Kun mengambil kertas itu dan memberikannya kepada Zhou Tianhai. Tak lupa pemuda itu menceritakan juga bagaimana surat itu sampai ke tangannya. Selesai membaca Zhou Tianhai tidak lekas-lekas memberikan komentarnya. Pendekar itu justru memalingkan mukanya ke atas, menghadap ke arah kelompok orang-orang yang sedang berkumpul di atas puncak tersebut. Agaknya tidak hanya kita sendiri yang ingin pergi ke puncak itu. Aku menjadi semakin ingin sekali ke sana, akhirnya pendekar itu berkata seperti kepada dirinya sendiri. Jadi kau juga tidak tahu siapa yang menulis pesan itu. Qin Yang Kun menegaskan. Zhou Tianhai menggelengkan kepalanya. Tidak, tapi engkau tak usah memusingkannya. Kita berangkat saja sekarang ke sana untuk mencari orang itu. Baik, marilah. Kedua orang yang menyamar sebagai penjaga itu lalu melangkah ke atas. Sambil berjalan mereka meneliti setiap tempat, seolah-olah mereka memang dua orang penjaga yang sedang bertugas. Dengan sangat hati-hati mereka melangkah di antara orang-orang yang sedang bergerombol di segala tempat itu. Untunglah perhatian orang-orang tersebut sedang disibukkan oleh pembagian senjata dari gerobak tadi, sehingga mereka dengan aman bisa melewati orang-orang itu. Sampai di atas kedua orang itu menghentikan langkah mereka. Gedung itu telah berada di depan mereka, tapi untuk mencapainya mereka masih harus menyeberangi halaman yang luas dan terbuka. Dan di tempat itu tidak ada lagi orang-orang yang berkumpul-kumpul seperti tadi. Di tempat tersebut penjagaan sangat ketat, dan penjaganya pun mempunyai seragam yang lain daripada seragam yang mereka kenakan. Zhou Tianhai memandang Qin Yang Kun seraya mengangkat pundaknya. Wah, bagaimana ini? Apakah kita harus melumpuhkan dua orang penjaga lagi? Tapi, bagaimana kita dapat meringkus dua orang penjaga tanpa diketahui oleh penjaga yang lain di tempat yang terbuka seperti ini? Awas, ada empat orang penjaga datang kemari. Qin Yang Kun memperingatkan temannya. Mereka bermaksud menghindar, tetapi keempat orang penjaga itu terlanjur melihat mereka. Hai, berhenti dulu. Penjaga dari mana kalian ini? Mengapa sampai ke tempat ini? Siapakah pemimpin kalian? Salah seorang di antaranya menghardik. Zhou Tianhai mengerahkan tenaganya dan bersiap-siap untuk turun tangan. Tetapi dalam keadaan terdesak, tiba-tiba Qin Yang Kun memperoleh akal. Kami datang dari kota Lokyang, kami berdua adalah tangan kanan Kong Xiu. Kami datang kemari untuk mencari pemimpin kami tersebut, sebab ada sesuatu hal penting yang harus kami laporkan. Pemuda itu menjawab lancar, seakan-akan telah dipersiapkan sebelumnya. Oh, anak buah Kong Bengcu, pemimpin Kong rupanya. Silahkanlah kalau begitu. Kebetulan Kong Bengcu baru saja datang dari menjemput Song Bun Kui di kota Pohyang. Telah berada di halaman belakang sekarang. Terima kasih. Kalau begitu, kami akan segera ke sana untuk menemuinya. Qin Yang Kun menjura dengan hormat, kemudian menarik lengan Zhou Tianhai pergi. Zhou Tianhai menurut saja ditarik Qin Yang Kun. Pendekar sakti itu tak habis pikir, dari mana pemuda aneh itu tahu nama-nama tersebut. Siapa sebenarnya anak muda yang amat lihai ini? Mereka menyeberangi halaman luas itu dengan tergesa-gesa. Beberapa orang penjaga diam saja melihat mereka, karena penjaga-penjaga tersebut menyangka bahwa mereka itu telah diizinkan masuk oleh empat orang penjaga di depan tadi. Tapi ketika mereka akan masuk ke dalam gedung, beberapa orang yang berdiri di depan pintu segera menahan mereka. Kami datang dari kota Lokyang. Kami ingin bertemu dengan Kong Xiu, pemimpin kami. Sekali lagi Qin Yang Kun berusaha membohongi para penjaga pintu tersebut. Kong Bengcu tidak berada di ruang depan ini. Beliau ada di halaman belakang bersama-sama dengan para pemimpin yang lain. Pergilah lewat pintu samping itu. Seseorang dari penjaga itu berkata sambil menunjuk ke pintu samping. Baik, terima kasih. Qin Yang Kun lalu mengajak Zhou Tianhai ke halaman samping. Mereka berjalan di antara pohon-pohon cemara yang menaungi kolam ikan. Di setiap tempat mereka dipaksa untuk berbohong lagi di depan para penjaga yang lain. Dan untungnya orang-orang itu masih tetap percaya dan belum mencurigai dandanan mereka. Tapi mana mungkin mereka terus-terusan membohongi orang-orang itu. Suatu saat mereka tentu akan benar-benar bertemu dengan anak buah Kong Xiu. Dan apabila hal itu benar-benar terjadi maka penyamaran mereka akan berakhirlah sudah. Oleh karena itu sebelum semuanya sungguh-sungguh terjadi, Zhou Tianhai segera mengatakan hal itu kepada Qin Yang Kun. Kita tidak mungkin membohongi mereka terus-menerus. Kita harus mencari akal lain untuk dapat memasuki gedung ini. Pendekar sakti itu berkata, benar, aku juga telah berpikir demikian. Tapi jalan mana yang harus kita tempuh? Apakah engkau telah menemukan akal yang lain? Dengan tersenyum kecut Zhou Tianhai menggeleng. Tidak, aku Pendekar sakti itu tiba-tiba menarik lengan Qin Yang Kun dan membawanya meloncat ke atas dahan pohon cemara di dekat mereka. Kemudian dari atas pohon pendekar sakti itu menudingkan jari telunjuknya ke bawah, ke arah dua orang lelaki yang baru saja keluar dari pintu samping. Lihatlah, itu dia Song Bun Kui Kuasun Tek. Pendekar sakti itu berbisik. Qin Yang Kun terbelalak, pandangannya tertuju ke arah dua orang lelaki yang ditunjuk oleh Zhou Tianhai itu.
Tapi bukan Song Bun Kui Kwasuntek yang membuatnya terkejut sehingga terbelalak matanya, tapi teman Song Bun Kui yang bertubuh tinggi besar itulah yang teramat sangat mengejutkan hatinya. Paman Hekmo Saiwanit. Pemuda itu berdesah tak percaya. Memang benar, dua orang lelaki yang baru saja keluar dari pintu samping itu memang benar Song Bun Kui Kwasuntek dan Hekmo Saiwanit. Sesaat Qin Yang Kun merasa girang sekali melihat bekas pembantu ayahnya itu. Tapi di lain saat tiba-tiba hatinya menjadi kecut melihat keakraban antara pembantu ayahnya itu dengan Song Bun Kui Kwasuntek. Paman Wanit, apakah yang telah terjadi dengan dia? Mengapa sekarang ia malah menjadi akrab dengan orang yang telah pernah menyiksanya? Apakah dia telah melupakan dendamnya? Qin Yang Kun bertanya-tanya di dalam hatinya. Sekejap pemuda itu menjadi bimbang dan bingung, sehingga ia diam saja ketika dua orang itu pergi meninggalkan tempat tersebut. Ayo kita ikuti kedua orang itu. Mendadak Zhou Tianhai berbisik, lalu meloncat turun dari atas pohon dan berlari mengejar bayangan kedua orang itu. Hei, tunggu. Qin Yang Kun tersentak, kemudian meloncat turun pula ke atas tanah. Tapi Qin Yang Kun telah kehilangan jejak mereka. Zhou Tianhai maupun Song Bun Kui seakan-akan telah lenyap ditelan oleh gerumbul-gerumbul perdu yang tumbuh lebat di samping gedung itu. Huha, kemana dia? Cepat benar, pemuda itu menggerutu. Sekali lagi Qin Yang Kun mencari kesana kemari, kadang-kadang menyibak dan menyeruak di antara semak belukar tersebut, tetapi bayangan Zhou Tianhai dan orang-orang itu tetap tidak diketemukannya. Bangsat, akhirnya pemuda itu merutuk di dalam hati. Qin Yang Kun membalikkan badannya, lalu melesat kembali keluar dari hutan perdu tersebut. Pemuda itu bertekad untuk masuk ke sarang harimau itu seorang diri. Sejak semula ia memang telah bermaksud membebaskan kawannya itu seorang diri saja. Tiba-tiba pemuda itu tertegun. Di luar hutan ia telah dihadang oleh 4 orang penjaga yang tadi telah dibohonginya. Wajah 4 orang penjaga itu tampak merah padam, suatu tanda bahwa mereka telah mengetahui penyamaran Qin Yang Kun dan kini mereka sangat marah sekali. Mau kemana lagi kau, penyelundup? Salah seorang di antaranya membentak dengan suara menggeledek. Qin Yang Kun sadar bahwa penyamarannya telah diketahui oleh lawan, maka ia tak mau sungkan-sungkan lagi. Dikerahkannya tenaga sakti Liong Chu Elkangnya, lalu bersiap-siap untuk menghajar mereka. Tapi 4 orang penjaga itu juga telah bersiap siaga sejak tadi. Mereka tak mau didahului oleh Qin Yang Kun. Begitu melihat lawannya yang masih muda tersebut mengerahkan tenaganya, mereka segera mendahului menerjang bersama-sama. Dengan senjata masing-masing 4 orang itu menyerang Qin Yang Kun dari segala jurusan. Qin Yang Kun berlaku hati-hati. Dia belum mengenal ilmu lawan-lawannya, apakah mereka mempergunakan senjata yang berbeda-beda. Ada yang memegang golok, ada yang membawa tombak, dan ada pula yang memakai senjata cambuk dan pedang. Tampaknya mereka juga bukan orang-orang sembarangan di dunia Kangol, terbukti dalam serangan itu permainan senjata mereka benar-benar dahsyat dan berbahaya. Qin Yang Kun tidak ingin keras lawan keras, lah tahu bahwa selama ini Liong Chu Elkangnya jarang yang mampu melawan. Tapi sebuah pertempuran tidak hanya tergantung pada kekuatan Iwi Kang saja. Kecerdikan, tipu muslihat dan macam senjata pun dapat mempengaruhi jalannya pertempuran. Seseorang yang kalah dalam tenaga dan ilmu silat, mungkin masih bisa memperoleh kemenangan dengan tipu muslihat. Maka Qin Yang Kun segera menghindar, dengan gesit kakinya. Meloncat ke dalam hutan perdu kembali. Senjata lawan yang tidak sempat ia elakkan ia tepiskan dengan kebutan ujung lengan bajunya. Kemudian sambil main petak-petakan di gerumbul-gerumbul perdu ia melayani 4 orang lawannya. Sesekali ia menyerang, kemudian menyelinap ke dalam semak, untuk selanjutnya menerjang lagi lawan yang lainnya. Dengan begitu ia dapat memperoleh kesempatan menilai kemampuan musuh-musuhnya. Baru setelah ia dapat menjajaki ilmu mereka, ia mulai menyusun serangan-serangan yang mematikan. Mula-mula pemuda itu mencegat salah seorang di antaranya, kemudian dengan gencar mendesak orang itu dengan pukulan-pukulan dahsyat. Dan sebelum yang lain-lain datang menolong, Qin Yang Kun segera membereskan orang itu dengan pukulannya yang mematikan. Lalu siasat tersebut diulang kembali terhadap lawan-lawannya yang lain, sehingga akhirnya tinggal seorang saja yang masih hidup. Tapi sebelum yang seorang itu dapat diselesaikan pula oleh Qin Yang Kun, tiba-tiba dari luar hutan tampak berlarian beberapa orang penjaga lain ke tempat itu. Begitu tahu apa yang telah terjadi di tempat tersebut, para penjaga itu segera maju mengepung Qin Yang Kun. Seorang di antaranya malah cepat-cepat meniup tanda bahaya yang dipegangnya, sehingga sebentar kemudian orang-orang yang berkumpul di atas bukit itu berlarian pula ke tempat tersebut. Qin Yang Kun menjadi tegang. Bagaikan air bah ribuan orang yang berada di atas bukit itu tampak menyerbu ke arah dirinya. Maka tidak ada pilihan lagi bagi pemuda itu selain bertempur dengan sekuat tenaga. Dan hal itu benar-benar dikeluarkan sampai tuntas. Maka dapat dibayangkan betapa dahsyatnya sepak terjang Qin Yang Kun. Setiap pukulan dan terjangan kakinya tentu membawa korban di antara para pengeroyoknya. Kim Choai Hoat dan Liong Chu Elkangnya yang ampuh itu sungguh amat mengerikan dan menggiriskan lawan-lawannya. Sekali terjang tentu ada 3-4 orang yang terbanting mampus di hadapannya. Dilihat dari jauh pemuda itu bagaikan malaikat El Maut yang sengaja turun ke bumi untuk menyebar kematian di atas puncak bukit tersebut. Darah berceceran, memercik membasahi semak-semak belukar yang juga telah porak-poranda diterjang oleh kaki-kaki mereka. Tempat yang semula sepi dan lengang itu tiba-tiba saja berubah menjadi neraka yang mengerikan. PDF e-book by Dewi KZ http://kangsusi.com. Jilid 30. Meskipun demikian karena jumlah para pengepungnya selalu saja bertambah seperti tiada habis-habisnya, maka akhirnya Qin Yang Kun menjadi kewalahan juga, bagaimanapun juga tinggi ilmunya, kalau harus melawan musuh sedemikian banyaknya, lambat laun akan kerepotan pula. Kemampuan dan kekuatan manusia tetap ada batasnya. Demikianlah, beberapa ratus jurus kemudian, sejalan dengan semakin susutnya tenaga dan kekuatan tubuh Qin Yang Kun, maka tenaga sakti yang melindungi tubuh pemuda itu pun semakin menjadi lemah pula, sehingga senjata lawan yang semula tak bisa melukai badannya kini mulai tampak menggores kulit dagingnya. Darah mulai mengalir membasahi tubuh dan pakaian Qin Yang Kun. Untunglah medan pertempuran yang terdiri dari semak-semak belukar itu masih dapat membantu perlawanan Qin Yang Kun. Dengan modal kegesitan, kelincahan dan kekuatan Iwi Kangnya pemuda itu masih dapat bermain petak-petakan di hutan perdu yang lebat tersebut. Tapi keadaan yang menguntungkan tersebut tampaknya juga tidak dapat berlangsung lama pula.
Dengan hancurnya semak-semak perdu yang melindunginya, terpaksa Qin Yang Kun harus bertempur lagi beradu dada. Kini tinggal suasana hiruk-pikuk dan gumpalan debu yang mengepul tinggi saja yang sedikit agak membantu perlawanannya. Sambil berlindung di antara gelapnya debu yang berhamburan, Qin Yang Kun menyerang para pengepungnya. Korban sudah tidak bisa dihitung lagi. Mayat-mayat korban amukan Qin Yang Kun bertumpuk dan berserakan di sana-sana. Meskipun demikian, keadaan pemuda itu sendiri juga semakin mengkhawatirkan. Beberapa gores luka telah tampak di tubuhnya, kekuatannya pun sudah jauh berkurang, sehingga kadang-kadang pemuda itu tampak sempoyongan sehabis mengerahkan tenaganya. Padahal kepungan semakin rapat, lawan yang datang seperti tiada habis-habisnya. Maka tak heran kalau beberapa saat kemudian pemuda itu benar-benar jatuh dalam kesulitan. Ribuan orang yang sudah kalap itu mendesaknya ke sumur tua yang berada di lereng puncak sebelah barat. Kabarnya sumur itu digali oleh orang yang mendirikan gedung tua tersebut berpuluh-puluh tahun yang lalu untuk mendapatkan air. Tetapi oleh karena air yang dicari-cari itu tidak kunjung keluar pula meskipun telah digali sampai puluhan meter dalamnya, maka sumur tersebut lalu tidak jadi digunakan lagi. Dibiarkannya saja sumur yang bergaris tengah 4 atau 5 meter itu ditumbuhi semak dan alang-alang, sementara dasarnya yang gelap dan pengap kabarnya menjadi sarang ular-ular berbisa. Demikianlah, Qin Yang Kun didesak sampai tidak bisa berkutik lagi di sumur tua tersebut. Tumit sepatunya telah menginjak bibir sumur, sementara lawan-lawannya tetap maju terus bagaikan kawanan semut yang mengerumuni mangsanya. Agaknya aku benar-benar akan mati di tempat ini. Pemuda itu berdesah dengan perasaan getir. Tapi kematianku nanti rasa-rasanya juga tidak sia-sia pula. Aku telah membunuh ratusan, bahkan mungkin malah lebih dari 1000 nyawa mereka. Qin Yang Kun menoleh sekejap ke belakang. Dilihatnya sumur itu benar-benar terlalu lebar untuk tenaganya yang telah terkuras habis. Tak mungkin ia dapat meloncatinya lagi. Jangan lagi untuk meloncatinya, sedangkan untuk berdiri saja kakinya telah mulai gemetaran. Dengan pandang matanya yang telah mulai mengabur, Qin Yang Kun melihat para pengepungnya melepaskan anak panah. Terpaksa pemuda itu mengerahkan pula lagi seluruh sisa-sisa tenaganya. Kemudian dengan kaki yang telah goyah pemuda itu berusaha mengelak, menangkis dan meruntuhkan anak-anak panah tersebut. Meski telah kehabisan tenaga, ternyata perbawa tenaga sakti Liong Chu El Kang pemuda itu masih tetap menunjukkan keampuhannya. Beberapa batang anak panah tampak berpatahan ketika melanggar lengan Qin Yang Kun, sementara beberapa buah yang lain malah membalik, meluncur kembali menghantam para pelepasnya. Tetapi beberapa buah di antaranya ternyata juga tidak bisa dihindari oleh pemuda itu. Anak-anak panah tersebut lepas dari pertahanan Qin Yang Kun, sehingga menancap dan melukai badannya. Tampak tubuh pemuda itu bergoyang-goyang mau jatuh. Darah semakin tampak membanjir dari luka-lukanya. Biarpun beberapa orang kawannya kembali menjadi korban dari perlawanan Qin Yang Kun, orang-orang itu berteriak-teriak dan bersorak-sorak melihat Qin Yang Kun yang telah parah. Mereka tampak amat bergembira sekali melihat lawan mereka yang berilmu sangat dahsyat itu bergoyang-goyang karena lukanya. Hantam lagi dengan luncuran tombak. Seseorang terdengar berseru. Berpuluh-puluh batang tombak meloncat ke arah Qin Yang Kun disertai sorak-sorai para pelemparnya. Kali ini orang-orang itu amat yakin bahwa serangan mereka tentu akan berhasil membunuh pemuda itu. Tak mungkin rasanya pemuda yang telah sempoyongan itu mampu menangkis hujan tombak yang meluncur ke arah tubuhnya. Pemuda itu merasa bahwa ajalnya telah tiba. Tak mungkin dia bisa menghindari hujan tombak tersebut. Gila, pemuda itu mengumpat sambil mengerahkan sisa-sisa tenaganya, lalu meloncat ke belakang. Dalam keadaan terpepet dan terpojok, di mana ia tak mungkin lagi menghindari hujan tombak tersebut, ternyata pemuda itu memilih atau mencoba untuk meloncati lubang sumur itu. Tapi karena tenaga saktinya memang sudah benar-benar habis, maka loncatannya gagal. Belum ada separuh jalan tubuhnya telah meluncur turun bagaikan disedot ke dalam lubang yang gelap penuh alang-alang itu. Tubuh Qin Yang Kun meluncur turun dengan cepatnya. Hawa panas dan pengap menerpa hidung dan menyesakkan napasnya, sehingga untuk beberapa saat lamanya pemuda itu seperti orang yang kehilangan akal dan tak tahu apa yang mesti dikerjakannya. Tapi sekejap kemudian pemuda itu segera menyadari keadaan serta bahaya yang sedang dihadapinya. Apalagi ketika ribuan orang pengepungnya yang berada di atas sumur itu beramai-ramai melemparkan batu dan segala macam benda lainnya ke dalam sumur. Bukan main gemuruh suaranya, laksana bukit runtuh yang hendak menimpa dirinya. Sekali lagi Qin Yang Kun berusaha mengumpulkan kembali sisa-sisa tenaganya, lalu dengan membelalakan matanya pemuda itu berusaha mencari sesuatu yang sekiranya dapat ia gunakan untuk menahan laju tubuhnya. Dan, tiba-tiba mata yang semakin mengabur itu tampak berkilat gembira. Sebatang balok panjang tampak melintang di bawahnya. Qin Yang Kun mengerahkan Jin Kangnya lalu mendaratkan kakinya di atas balok kayu tersebut. Tapi karena kekuatannya telah jauh berkurang, maka pekerjaan yang dalam keadaan biasa tentu akan dapat ia kerjakan dengan mudah itu kini hampir saja gagal ia lakukan. Kedua buah lututnya seperti tak kuat menahan berat tubuhnya, sehingga telapak kakinya gagal bertahan di atas balok kayu tersebut dan terpeleset ke bawah. Otomatis tubuh pemuda itu terpelanting. Untunglah dengan gerak refleksnya pemuda itu cepat-cepat menyambar balok kayu tersebut dengan sepasang lengannya, kemudian bergegas meluncur ke dinding sumur untuk menghindari hujan batu dari atas. Terdengar balok kayu itu bergerak dengan keras ketika beberapa buah batu besar menimpanya. Qin Yang Kun melekatkan punggungnya ke dinding sumur sambil mencari jalan untuk keluar dari lubang maut tersebut. Tetapi ketika balok kayu tempat ia berpijak itu semakin sering digoncang batu, akhirnya Qin Yang Kun menjadi khawatir, jangan-jangan balok kayu tersebut akan patah juga nantinya. Aku harus mencari tempat berpijak yang lain, pemuda itu berpikir sambil menepiskan reruntuhan dan debu-debu yang bertaburan ke arahnya. Untunglah dinding sumur di mana ia berada itu sedikit terlindung oleh tonjolan batu di atasnya sehingga tak sebuah pun batu yang langsung menimpa kepalanya. Dalam kegelapan Qin Yang Kun meraba-raba dinding sumur untuk mencari tempat yang sekiranya dapat ia pakai untuk mengamankan dirinya. Sementara itu para pengeroyoknya yang berada di atas sumur semakin gencar menimbuni sumur tua tersebut dengan batu dan tanah. Mereka bermaksud mengubur lawan mereka yang lihai luar biasa itu hidup-hidup. Tiba-tiba Qin Yang Kun terperanjat. Tangannya yang meraba-raba dinding sumur itu mendadak menyentuh tempat kosong.
Dan ketika ia berusaha meyakinkannya sekali lagi, maka wajah pemuda itu segera berubah menjadi gembira sekali, seolah-olah ada setitik sinar terang yang mampu menerangi kegelapan di dalam hatinya yang hampir putus asa. Dinding sumur ini berlubang, desahnya penuh harapan. Pemuda itu melompat ke dalam lubang tersebut, bersamaan waktunya dengan datangnya sebongkah batu besar yang menghantam balok kayu yang dipijaknya. Berurak, balok kayu itu patah menjadi beberapa bagian dan runtuh pula ke dalam sumur bersama dengan batu-batu tersebut. Kurang ajar, hampir saja, pemuda itu meleletkan lidahnya, sambil masuk ke dalam lubang lebih ke dalam lagi. Lubang ini dalam benar. Qin Yang Kun merogoh sakunya, lalu mengeluarkan batu api untuk membuat obor. Bajunya yang kotor dan compang camping itu dibuatnya sebuah obor besar guna menerangi tempat yang gelap tersebut. Dan pemuda itu semakin terkejut ketika sudah bisa melihat tempat yang dikiranya hanya sebuah lubang kecil itu. Lubang itu ternyata merupakan sebuah lorong panjang yang dibuat dengan rapih dan teratur. Nyata sekali kalau lubang itu memang sengaja dibuat untuk sesuatu keperluan. Lorong ini menuju ke atas. Kelihatannya menuju ke permukaan tanah kembali. Baiklah, aku akan mencoba melewatinya. Dengan obor di tangan, Qin Yang Kun merangkak menyusuri terowongan sempit tersebut. Beberapa kali pemuda itu harus menghindari tikus-tikus tanah yang berseliweran di dekatnya. Dalam tempat yang becek, pengap dan lembab seperti itu rasanya jijik juga kalau harus bersinggungan dengan binatang yang kotor tersebut. Terowongan sempit itu ternyata amat panjang sekali. Beberapa saat lamanya Qin Yang Kun merangkak, kadang-kadang mendaki, kadang-kadang mendatar dan berbelak belok, sehingga lambat laun was-was juga hatinya, jangan-jangan dia tak bisa kembali dan terkubur hidup-hidup di tempat itu. Tetapi bertepatan dengan perasaan ragu-ragu itu tiba-tiba Qin Yang Kun melihat secercah sinar terang di kejauhan. Semangat pemuda itu timbul kembali. Tampaknya terowongan ini telah mencapai permukaan tanah. Desah pemuda itu gembira. Kini terowongan itu semakin membesar, sehingga Qin Yang Kun tak perlu harus merangkak lagi. Sinar terang itu tinggal belasan langkah saja dari tempatnya, dan lantai terowongan itu tidak lagi basah dan becek. Di atas lantai tersebut telah dipasang lempengan-lempengan bata kapur yang telah digosok mengkilat. Sinar terang itu ternyata keluar dan sela-sela daun pintu yang tertutup rapat. Dengan wajah yang sangat girang Qin Yang Kun berjalan mendekati pintu tersebut. Tolong, jangan. Jangan lakukan itu. Bunuh saja aku, manusia keji. Tiba-tiba terdengar suara wanita melengking tinggi di balik pintu tersebut. Qin Yang Kun tergagap kaget. Rasa-rasanya pemuda itu mengenal suara wanita itu, tapi tidak segera bisa menduga, suara siapakah itu. Hehe, gadis malang, salahmu sendiri, kenapa tidak pamanmu atau ayahmu sendiri yang datang untuk menebus kakakmu? Terdengar suara lelaki di balik pintu itu pula. Qin Yang Kun cepat-cepat membungkam mulutnya sendiri yang hampir saja berteriak. Kemudian dengan hati tegang pemuda itu bergegas mengintip melalui lubang kunci. Makanya aku tidak bisa menemukannya, kiranya ia telah berada di sini. Gumamnya begitu mengenali suara Song Bun Kui Kuasuntek, lelaki yang baru saja berbicara itu. Qin Yang Kun melihat sebuah kamar besar yang disusun dengan rapi. Di tengah-tengah ruangan terlihat sebuah tempat tidur besar pula, di mana di atasnya tampak tergolek tubuh seorang wanita dalam keadaan telanjang. Qin Yang Kun tidak bisa melihat dengan jelas wajah wanita yang sedang menangis itu. Lepaskan aku, di mana kakakku? Bukankah aku telah memberikan uang tebusan itu? Mengapa engkau mengingkari janjimu? Wanita yang berada di atas tempat tidur itu menjerit-jerit lagi. Qin Yang Kun yang sedari tadi belum melihat wajah Song Bun Kui tiba-tiba dikejutkan oleh suara iblis itu di balik pintu yang diintipnya. Kakakmu ada di ruangan sebelah. Sebentar kalau engkau sudah selesai melayani aku tentu akan kulepaskan juga dia, hehehe. Iblis dari Tai Bong Pei itu tertawa. Dan sesaat kemudian Qin Yang Kun melihat iblis itu melintas di depan lubang kunci, menuju ke arah si wanita. Hampir saja Qin Yang Kun mengumpat ketika melihat iblis yang mengerikan itu tanpa mengenakan pakaian selembar pun di tubuhnya. Wanita yang tergolek di atas pembaringan itu menjerit-jerit semakin keras. Jangan, suaranya tinggi melengking menyayat hati. Kurang ajar, iblis itu mau memperkosa orang rupanya. Tanda seru petik 2. Qin Yang Kun menggerutu. Hampir saja pemuda itu menerjang pintu tersebut, tapi serentak ingat akan keadaannya sendiri yang sudah kehabisan tenaga, maksudnya itu segera diurungkannya. Kalau aku masuk menolong wanita itu sama saja aku sengaja membunuh diri. Dalam keadaan seperti ini aku tak mungkin bisa melawan iblis itu, apalagi kalau kawan-kawan nanti datang mengeroyokku. Di mana gerangan Paman Wan It dan Hong Gi Hiap Shou Tian Hai? Kenapa aku tidak melihat mereka? Qin Yang Kun membalikkan badannya membelakangi pintu. Kepalanya tertunduk. Ada sedikit perasaan sesal dan berdosa karena tak bisa menolong gadis yang hendak tertimpa bencana tersebut. Tanpa terasa kedua belah telapak tangannya berusaha menutupi lubang telinganya, tapi jeritan wanita itu tetap saja menggedor hati nuraninya. Bangsat, pemuda itu akhirnya mengumpat, lalu dengan tergesa-gesa matanya mengintip kembali ke dalam lubang kunci. Dilihatnya iblis itu telah naik ke tempat tidur dan mulai menindih tubuh wanita malang tersebut. Terdengar suara tertawanya yang memuakkan. Tapi sebelum Qin Yang Kun mendobrak pintu tersebut, tiba-tiba pintu kamar itu diketuk orang dari luar. Siapa? Dengan marah Song Bun Kui membentak. Kuatai Hiap, maaf kami mengganggu. Kami telah berputar-putar mencari Kuatai Hiap dan Wan Tai Hiap kemana-mana tanpa membawa hasil. Untung ada seorang pengawal yang memberitahukan tempat ini. Terdengar suara dari luar pintu. Lekas katakan apa keperluanmu. Awas kalau kau membuat aku marah, kubunuh kau. Kuasuntek menggeram sambil meloncat dari tempat tidur, urung memperkosa wanita korbannya. Hening sejenak, agaknya orang yang berada di luar pintu itu merasa ketakutan juga mendengar suara Song Bun Kui Kuasuntek yang keras. Maaf, Tai Hiap pun, puncak bukit ini telah kedatangan musuh. Mereka menyusup di antara orang-orang kita sendiri. Kini telah terjadi perang besar di luar sana. Dengan suara gemetar orang itu melaporkan. Braak, daun pintu itu jebol diterjang Song Bun Kui Kuasuntek.
Sambil menutupi tubuh sekenanya dengan kain yang berhasil disambarnya, iblis Tai Bong Pei itu mencengkeram leher baju orang yang melapor tadi. Apa katamu? Katakan sekali lagi, bentaknya kuat-kuat. Orang itu semakin pucat ketakutan. Bukit ini telah diserang musuh. Mereka menyusup di antara orang-orang kita sendiri sehingga kami tidak segera bisa mengetahuinya. Mula-mula kami dapat menyergap seorang penyelundup yang mencoba hendak memasuki gedung ini. Tapi orang itu ternyata lihai bukan main. Kami lalu mengepungnya. Nah, cuma seorang penyelundup, bukan? Mengapa kau katakan bahwa di luar telah terjadi perang besar? Song Bun Kui cepat memotong dengan amat berangnya. Orang itu, yang tidak lain adalah salah seorang dari 4 penjaga yang tadi lolos dari keganasan Qin Yang Kun, menjadi semakin ketakutan. Benar, mulanya, memang hanya seorang, tapi beberapa saat kemudian, sebagian dari orang-orang kita tiba-tiba berontak dan menyerang teman-temannya sendiri, katanya terengah-engah. Gila, Song Bun Kui mengumpat kasar, lalu melepaskan penjaga tersebut dan berkelebat pergi keluar. Setelah menenangkan hatinya kembali penjaga itu cepat-cepat mengikutinya, sehingga tempat itu menjadi sepi. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan itu, Qin Yang Kun segera masuk menolong wanita yang hampir saja menjadi korban kebiadaban Song Bun Kui tersebut. Bergegas pemuda itu mengambil pakaian yang tertumpah di atas tanah lalu memberikannya kepada wanita itu. Nih, pakailah bajumu. Mari. Qin Yang Kun tidak bisa meneruskan kata-katanya. Matanya terbelalak lebar mengawasi gadis cantik molek yang terlentang telanjang di atas pembaringan itu. Kau, desahnya seraya memalingkan mukanya. Ternyata bukan hanya Qin Yang Kun yang terkejut atas pertemuan itu. Gadis itu ternyata tidak kalah kagetnya daripada dia. Bibir indah yang semula hendak menjerit dan memaki karena mengira Qin Yang Kun adalah teman Song Bun Kui pula itu tiba-tiba ternganga gemetar. Wajahnya yang pucat ketakutan itu mendadak berubah menjadi kemerah-merahan. Toat Beng Jin, bisiknya hampir tak kedengaran. Gadis itu ternyata adalah Tiao Liing, putri Tung Hai Tiao si raja perompak dari Laut Timur. Pada awal pertemuan mereka dahulu secara tidak sengaja Qin Yang Kun memang telah berbohong kepada gadis itu. Qin Yang Kun mengaku sebagai Toat Beng Jin, tokoh Im Yang Kau yang terkenal itu. Dan kelihatannya sampai sekarang gadis itu tetap menganggapnya sebagai Toat Beng Jin juga. Mendengar gadis itu membisikkan nama Toat Beng Jin, tiba-tiba pikiran Qin Yang Kun seperti terbuka. Hei, jadi kaukah yang menyaru sebagai pemuda bengal itu? Teriaknya gemas. Makanya kau seperti sudah mengenal aku. Kurang ajar. Ayo, pakailah baju ini. Kita harus lekas-lekas meninggalkan tempat ini selagi mereka sibuk bertempur satu sama lain. Adot aku tertotok lumpuh. Tiao Liing menjawab dengan suara seret dan serak hampir menangis. Ah, bodoh benar aku ini. Qin Yang Kun menepuk-nepuk dahinya sendiri, kemudian bergegas membebaskan totokan Tiao Liing. Tangannya sedikit gemetar ketika harus meraba dan mengurut pinggang dan paha yang mulus itu. Begitu terbebaskan gadis itu segera menyambar pakaiannya dan cepat mengenakannya. Setelah itu badannya membalik dan tiba-tiba secara tak terduga tangannya menamparkan pipi Qin Yang Kun. Plak, plak, plak. Tamparan pertama tidak sempat dilakukan oleh Qin Yang Kun, tapi tamparan selanjutnya dengan mudah dapat dihindarinya. Hai, hentikan. Apakah kau sudah gila? Pemuda itu berseru kaget. Kau yang gila, pemuda tak tahu aturan, tak tahu malu. Menggerayangi tubuh orang seenaknya, Tiao Liing menjerit-jerit dengan muka merah menahan malu. Hah, Qin Yang Kun berdiri terlongong-longong seperti orang bodoh. Ini, mana aku berani. Adot aku kan hanya bermaksud menolongmu. Bohong, kalau mau menolong, mengapa yang mengurut dan meraba-raba lama benar? Gadis itu berteriak penasaran, lalu dengan gemas mencoba menamparkan lagi. Tapi dengan mudah Qin Yang Kun menelikungnya. Lepaskan. Lepaskan. Oh, kau jangan memperkosaku. Gadis itu meronta-ronta. Gila, Qin Yang Kun cepat melepaskan pegangannya dengan muka merah padam, siapa mau memperkosamu? Tiao Liing cepat membalikkan tubuhnya dan melesat keluar meninggalkan kamar itu. Hei, tunggu, Qin Yang Kun berteriak dan mengejarnya. Mereka berkejaran melalui lorong-lorong dan kamar-kamar. Ternyata mereka masih berada di dalam bangunan di bawah tanah. Tak seorang pun penjaga yang mereka temui. Agaknya semua orang telah pergi keluar untuk bertempur melawan musuh. Heran, semakin lama Qin Yang Kun merasakan tubuhnya semakin segar dan pulih kembali. Luka-luka di kulitnya seperti mengatup dan merapat dengan sendirinya, sehingga rasa-rasanya kekuatan dan tenaganya mulai pulih pula. Rasa lelah dan lemah akibat pengerahan tenaga yang berlebihan tadi sekarang rasa-rasanya sudah hilang dari tubuhnya. Kini badannya mulai terasa ringan seperti sedia kala. Pemuda itu sama sekali tidak menyadari bahwa semuanya itu disebabkan oleh keampuhan tenaga sakti Liong Cui Kangnya sendiri. Tanpa disengaja pemuda itu masuk ke dalam sumur gelap di dalam tanah, kemudian merangkak dan berputar-putar di dalam lorong-lorong sempit di dalam gua. Semuanya itu persis dengan apa yang dilakukannya ketika berlatih Liong Chu El Kang dan Kim Choa I Hoat di tempat nenek buyutnya dahulu. Maka tanpa setahu Qin Yang Kun sendiri tenaga saktinya itu bergolak sesuai dengan gerakan-gerakan tubuh pemuda itu ketika merangkak dan menyelusuri terowongan-terowongan sempit tersebut. Secara otomatis tenaga sakti itu bergerak dan berputar ke seluruh tubuh dengan hebatnya apalagi keadaan dan suasana tempatnya benar-benar sangat cocok dan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh Liong Cui Kang. Bagaikan seekor ular naga yang baru saja selesai berganti kulit pemuda ini tampak kuat dan segar kembali. Semakin lama langkah kakinya dalam mengejar Tiao Li yang semakin tampak gesit dan lincah. Nona, tunggu, jangan tergesa-gesa keluar, di luar sudah penuh dengan anak buah Song Bun Kui. Kau akan tertangkap kembali di tangan mereka nanti. Tanda seru petik 2. Pemuda itu berteriak di belakang Tiao Liing. Tapi terlambat sudah. Tiao Liing sudah terlanjur mendaki tangga dan keluar dari ruang bawah tanah tersebut. Terpaksa Qin Yang Kun meloncat mengejarnya. Bagaimanapun juga pemuda itu tidak tega untuk membiarkannya begitu saja. Pemuda itu seperti sudah terikat kontrak untuk melindunginya sejak ia bersedia membawa pedati kecil itu. Tempat mereka keluar ternyata di sebuah pendapa yang amat luas.
Di sana sudah hiruk-pikuk dengan orang-orang yang bertempur di segala tempat. Mayat tampak bergelimpangan di mana-mana. Darah tampak berceceran membasahi lantai pendapa yang bersih mengkilap itu. Koko, tiba-tiba Tiao Liing menjerit dan menghambur ke arah pemuda tampan yang sedang melawan 3 orang penjaga. Kau sudah bebas. Hei, Ing Moi, kau datang juga. Hahaha, lengkap sudah kita sekarang. Lihatlah, ayah dan Pang Susiok ada di luar pendapa memimpin orang-orang kita untuk menumpas gerombolan yang menculikku ini. Titik tanda seru petik 2. Pemuda yang tidak lain adalah Tiao Kiatsu itu berseru gembira. Benarkah? Tiao Liing bertanya dengan wajah yang gembira pula. Lalu sambil sesekali membantu anak buah ayahnya yang bertempur dengan lawannya, gadis itu berlari keluar pendapa untuk menemui ayahnya. Qin Yang Kun tidak mengejarnya lagi. Kini pemuda itu benar-benar merasa lega karena gadis itu telah berada kembali di antara keluarganya. Apalagi tampaknya keluarga gadis itu datang dengan segala kekuatannya. Perlahan-lahan Qin Yang Kun menyelinap di antara orang-orang yang sedang bertarung menyambung nyawa tersebut. Kakinya melangkah keluar pendapa dan mencari jalan keluar dari tempat itu. Di luar pendapa Qin Yang Kun melihat pertempuran masih berlangsung dengan sengit. Kelihatannya kekuatan kedua belah pihak masih sama kuatnya. Di halaman samping pemuda itu melihat sebuah pertempuran menegangkan antara Song Bun Kui Kua Sun Tek dengan seorang lelaki tua berpakaian indah gemerlapan. Di tempat itu terlihat banyak sekali mayat-mayat bergelimpangan, korban keganasan tangan kedua orang itu. Tidak jauh dari pertempuran itu tampak pula seorang lelaki tua bertubuh kecil kurus mengamuk dengan pacul di tangannya. Tak seorang pun lawannya yang mampu mendekatinya. Beberapa orang tokoh seperti Kong Si Yu dan kawan-kawan kelihatannya tak mampu pula menahan orang tua kurus itu. Haiong, Raja Lautan Iblis itu pula lah yang dahulu telah merampas potongan emas yang berisi peta harta karun itu. Bersama dengan seorang temannya dia mencegat aku di lereng Bukit Delapan Dewa. Orang tua kurus yang tidak lain adalah Tung Hai Nungjin itu berseru ke arah orang tua berpakaian gemerlapan. Begitukah? Lawan Song Bun Kui yang ternyata adalah Tung Hai Tiao sendiri itu menegaskan. Lalu sambil memperkuat desakannya kepada Song Bun Kui, Raja Perompak dari Lautan Timur itu membentak, kalau begitu. Lekas serahkan potongan emas itu kepadaku. Tapi jago muda dari Tai Bong Pei itu segera tertawa, hahaha. Kau jangan salahkan aku kalau benda tersebut sampai jatuh ke tanganku. Anak buahmu itulah yang seharusnya kau hukum karena keteledorannya. Tanda seru petik 2. Jangan cerewet, lekas kembalikan benda itu kepadaku. Tung Hai Tiao menggeram, hahaha. Kau sendirilah yang banyak omong. Mengapa kau tidak lekas-lekas merampasnya dari tanganku kalau kau memang menginginkannya? Kurang ajar, lihat pukulan. Tung Hai Tiao menghantam dan disambut pula oleh Song Bun Kui sehingga kedua buah kepalan mereka bertemu di udara. Dies, keduanya sama-sama tergetar mundur. Agaknya tenaga dalam mereka tidak berselisih banyak. Ayo, bunuhlah iblis menjijikkan itu. Dia telah menyekap aku di ruang bawah tanah dan hampir saja memperkosaku. Tanda seru petik 2. Tiba-tiba Tiao Liing yang telah tiba di tempat itu berteriak. Liing, Raja Perompak itu berdesah gembira. Lalu sambil mengerahkan kembali kekuatannya orang tua itu melompat saja. Awas, serangan. Kali ini Song Bun Kui mengelak ke samping, kemudian balas menyerang dengan kedua kakinya. Secara bergantian sepasang kakinya menendang ke arah pinggang dan dada Tung Hai Tiao. Demikianlah, mereka bertempur kembali dengan serunya. Masing-masing mengeluarkan kesaktiannya yang hebat, sehingga arena pertempuran mereka menjadi dahsyat bukan main. Debu dan pasir berhamburan ke udara, sementara pertemuan antara kaki dan tangan mereka bagaikan suara letupan cambuk yang memekakkan telinga. Dan orang-orang yang berada di tepi arena pun terpaksa melangkah mundur ketika angin pukulan kedua orang itu menyambar-nyambar menyakiti kulit mereka. Plak, 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 kedua orang itu tergetar mundur lagi. Tampaknya pertemuan kedua tangan mereka kali ini agak menggetarkan tubuh mereka, karena masing-masing benar-benar telah mengerahkan seluruh iwi kang mereka. Tung Hai Tiao memeriksa tangannya, dan hatinya segera berdebar-debar serentak melihat beberapa tetes darah tampak merembes keluar dari dalam pori-pori kulit lengannya. Tapi sebaliknya Song Bun Kui juga tidak kalah kagetnya daripada dia. Dalam beberapa kali beradu tangan jago dari Tai Bong Pei itu merasakan tangannya semakin terasa kesemutan, sehingga lengan itu semakin sukar digerakkan. Gila, Elwi Kang si Raja Lautan ini semakin lama semakin menggencet dada dan jalan pernapasanku, sehingga sangat mengganggu kelancaran jalan darahku. Jago Tai Bong Pei itu berkata di dalam hati. Demikianlah, setelah masing-masing menyadari betapa berbahayanya ilmu lawan yang mereka hadapi, mereka segera mempersiapkan ilmu andalan masing-masing. Song Bun Kui mengerahkan Hioyan Sin Kang serta ilmu silat mayat mabuknya, sementara Tung Hai Tiao mengeluarkan golok di tangan kanan dan mempersiapkan Tiao Jiao Kang ilmu cengkeraman elang di tangan kiri. Sesaat kemudian tempat itu segera disesakkan oleh bau dupa hio tanpa seorang pun di antara orang-orang di tempat tersebut yang tahu mana asalnya. Bau dupa itu tiba-tiba muncul begitu saja di antara mereka. Seolah-olah bau tersebut keluar dari dalam tubuh mereka sendiri. Dan bau yang amat tajam dan menyengat hidung itu benar-benar mengejutkan semua orang dan membuat hati mereka menjadi kecut seperti dicengkam oleh kengerian yang tak mereka ketahui sebabnya. Tung Hai Tiao yang langsung berhadapan dengan Song Bun Kui, merasakan pula hal yang sangat aneh itu. Tapi sebagai seorang datuk persilatan yang telah kenyang dengan pengalaman ia segera tahu apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu hatinya semakin mantap untuk cepat-cepat mengeluarkan ilmu simpanannya. Dia tak ingin terlambat, sehingga merasa menyesal nantinya. Demikianlah, beberapa saat kemudian keduanya terlibat dalam pertempuran sengit lagi. Dan kali ini sungguh-sungguh sebuah pertempuran yang sangat memukau dan mencekam hati. Keduanya merupakan tokoh-tokoh ternama di dunia persilatan. Apalagi mereka sekarang mengeluarkan ilmu simpanan masing-masing. Kedua-duanya bergerak dalam kecepatan yang sukar diikuti oleh mata, dan jurus-jurus yang mereka keluarkan pun sangat aneh-aneh dan jarang terlihat di dunia Kangou. Apalagi ilmu silat mayat mabuk yang kini sedang dikeluarkan oleh Song Bun Kui Kua Sun Tek. Selain gerakan-gerakannya amat aneh, perbawa yang dikeluarkan pun ternyata sangat mengerikan. Orang yang melihat lambat laun seperti terbius dan ikut terhanyut dalam suasana magis yang menyeramkan. Tapi permainan golok Tung Hai Tiao juga bukan main hebatnya.
Selain cepat dan kuat, jurus-jurusnya pun amat kasar dan ganas luar biasa. Apalagi permainan golok itu ditunjang pula dengan ilmu cengkeraman elang yang dahsyat. Kedua buah ilmu ini menjadikan Tung Hai Tiao tersohor dan tak terkalahkan selama ini. Maka dari itu tidaklah heran kalau Song Bun Kui kali ini benar-benar menemui kesulitan. Pertempuran antara dua tokoh berkepandaian tinggi itu berlangsung dengan ketat dan dalam tempo yang amat cepat, sehingga sebentar saja 100 jurus telah berlalu tanpa terasa. Golok dan jari-jari Tung Hai Tiao itu ternyata mampu membendung dan mengimbangi kesaktian Song Bun Kui yang mengerikan itu. Malahan beberapa waktu kemudian ayunan goloknya mampu membatasi gerak langkah iblis Tai Bong Pai tersebut, sehingga lambat laun ilmu silat mayat mabuk yang terkenal menggiriskan hati itu menjadi mati langkah dan tak bisa berbuat apa-apa. Bangsat, Song Bun Kui mengumpat-umpat. Hahaha. Titik-titik tanda seru. Jangan menangis. Ayo, keluarkanlah seluruh kepandaianmu yang aneh-aneh itu. Aku Tung Hai Tiao takkan mundur sejengkal pun. Hahaha. Tung Hai Tiao tertawa puas. Keparat, kau jangan buru-buru bergembira dulu. Sebenarnya ilmu golokmu itu tidak seberapa. Begitu pula dengan cengkeraman jari-jarimu. Yang seperti cakar ayam itu. Engkau menang angin hanya karena golok pusakamu. Coba kau lepaskan golok itu, kutanggung nyawamu takkan kuat bertahan dalam 10 jurus. Song Bun Kui yang terdesak itu mencoba memanasi pada lawannya. Tapi Tung Hai Tiao yang telah terbiasa memimpin orang-orang kasar, yang tidak pernah menghiraukan perasaan orang itu hanya tertawa saja, jangan merengek-rengek seperti anak kecil, hehe. Dan, kenapa aku harus melepaskan golokku? Bagi seorang ahli silat, senjata dapat diibaratkan sebagai pakaian. Mengapa mesti harus dilupakan? Sebenarnya lah apa yang dikatakan oleh Song Bun Kui itu. Yaitu bukan karena ilmu silat mayat mabuk lebih rendah daripada ilmu golok dan ilmu cengkeraman Tung Hai Tiao. Golok pusaka yang tajam luar biasa itulah yang menyebabkan Song Bun Kui jatuh di bawah angin. Sebab bagaimanapun hebat dan dahsyatnya ilmu iblis muda dari Tai Bong Pai itu, dia tetap belum berani mengambil resiko melawan tajamnya golok pusaka tersebut. Sehingga setiap ayunan dan tabasan golok tersebut Song Bun Kui dengan mati-matian terpaksa harus menghindarinya. Sedikitpun iblis itu tak berani menepiskan atau menyentuhnya, meski hanya pada punggung goloknya. Dan hal ini tentu saja sangat merepotkannya. Akibatnya Song Bun Kui terdesak dan makin tak bisa mengembangkan ilmunya yang hebat. Ketakutan iblis itu terhadap keampuhan golok lawannya membuat dia tak dapat bergerak dengan leluasa, sehingga otomatis kedahsyatan ilmu silat mayat mabuknya menjadi berkurang pula karenanya. Selain daripada itu ilmu golok dan ilmu cengkeraman elang Tung Hai Tiao sendiri memang bukan main hebatnya. Kedahsyatan ilmu tersebut kiranya juga tidak kalah dengan ilmu yang dimiliki Song Bun Kui. Tanpa golok pusaka itu pun Tung Hai Tiao tak mungkin kalah dengan Song Bun Kui. Maka dengan adanya golok pusaka yang ampuh itu di tangannya, sudah sewajarnya lah raja perompak tersebut menang di atas angin. Sementara itu di dalam arena yang lain Tung Hai Nung Jin semakin merajalela dengan paculnya. Korban semakin bertumpuk di dalam arena tersebut sehingga akhirnya mereka terpaksa harus bertempur di atas tumpukan mayat yang berserakan. Kong Siyu dan beberapa pemimpin kelompok yang lain yang merupakan orang-orang penting setelah Song Bun Kui ternyata juga tak mampu menjinakkan petani dari Laut Timur tersebut. Sebagian dari mereka malah telah ikut menjadi kurban pula seperti yang lain. Karena tidak ada yang bisa menahannya, maka Tung Hai Nung Jin dengan mudah dapat mendekati arena pertempuran Tung Hai Tiao dan Song Bun Kui. Begitu datang orang itu segera mengayunkan paculnya ke punggung Song Bun Kui yang sedang mengalami kesulitan. "Hai Ong, marilah kita habisi dia," teriaknya. "Ayo." Tung Hai Tiao menjawab bersemangat. Bajak laut seperti mereka memang tidak pernah mempedulikan atau menghiraukan tata tertib maupun adat kesopanan umum. Mereka melakukan apa saja yang mereka inginkan tanpa mempedulikan kepentingan atau perasaan orang lain. Begitu pula yang mereka lakukan kali ini. Enak saja mereka mengeroyok Song Bun Kui yang sudah terdesak hebat itu. Padahal mereka tokoh-tokoh besar yang sudah sangat ternama di dunia persilatan. Tentu saja jago muda dari Tai Bong Pai itu semakin tidak berkutik. Melawan seorang Tung Hai Tiao saja tidak mampu, apalagi harus ditambah dengan Tung Hai Nung Jin yang tidak kalah saktinya pula. Maka ayunan cangkul itu dengan telak mengenai punggung Song Bun Kui. Bres, iblis itu terlempar ke samping dengan kuatnya, kemudian jatuh terguling-guling di atas tanah. "Mampus kau, hahaha." Tung Hai Nung Jin dan Tung Hai Tiao tertawa terbahak-bahak. Keduanya bertolak pinggang sambil memandang ke arah Song Bun Kui yang terkapar di depan mereka. Tapi suara tertawa itu berhenti dengan tiba-tiba. Dengan mata melotot kedua orang tokoh bajak laut itu memandang tubuh Song Bun Kui. Korban cangkul Tung Hai Nung Jin itu tiba-tiba menggeliat, lalu meloncat bangun kembali dengan tangkas. Dan di lain saat iblis itu telah berdiri kembali di depan mereka seperti tak pernah terjadi apa-apa. Gila, setan mana yang telah masuk ke dalam tubuhnya? Tung Hai Tiao dan Tung Hai Nung Jin saling memandang dengan mulut mengumpat-umpat. Sementara itu Song Bun Kui melepaskan bajunya yang robek lebar di bahagian punggungnya. Dan sekali lagi Tung Hai Tiao terbelalak mengawasinya. Di bawah baju yang robek terkena cangkul itu tampak selapis lagi baju pendek berwarna kuning kemasan. Itulah Kim Po San, baju mustika emas, baju yang tidak mempan senjata. Kim Po San, bibir Tung Hai Tiao berdesah gemetar begitu mengenali benda pusaka miliknya sendiri itu. Dengan mata beringas Tung Hai Tiao menoleh mencari putrinya, Tiao Ling, yang telah membawa baju tersebut. "Ayah, dia mengambil baju itu ketika aku ditangkapnya." Tiao Ling yang berada di tepi arena lekas-lekas berteriak dengan suara ketakutan. Bagaimanapun manjanya gadis itu ternyata sangat takut kepada ayahnya. "Bangsat, kau sungguh berani sekali merampas barang milik keluarga Tung Hai Tiao." Raja perompak itu kembali menggeram ke arah lawannya. "Lalu, Nung Jin, kita bunuh saja orang ini," serunya kepada Tung Hai Nung Jin. "Marilah, Hai Ong," petani dari lautan timur itu menjawab seraya mengayunkan cangkulnya ke muka Song Bun Kui. "Bagus," Tung Hai Tiao berteriak ke arah pembantunya tersebut. "Hantam saja kepala atau kaki tangannya. Jangan sekali-kali menghantam badannya. Marilah kita lihat, apakah ia mampu melindungi kepala dan kaki tangannya terus-menerus."
Sementara itu yang kaget karena baju mustika emas itu ternyata bukan hanya Tung Hai Tiao dan pembantunya saja. Song Bun Kui sendiri ternyata juga merasa terkejut bukan main. Iblis itu sejak semula sudah lupa dan tak ingat lagi kalau ia mengenakan Kim Po San yang dirampasnya dari Tiao Ling. Coba kalau sejak tadi ia mengingatnya, tak mungkin ia ketakutan menghadapi golok pusaka Tung Hai Tiao itu. Dan ayunan cangkul yang nyaris merenggut nyawanya itu kini justru telah menyadarkannya kembali. Maka dari kaget iblis itu menjadi gembira bukan kepalang. Wajahnya tampak berseri-seri dan hatinya besar kembali. Baju pusaka begini setiap orang boleh memakainya, hehehe. Tanda seru. Siapa yang kuat dan lihai, dialah yang berhak mengenakannya. Mengapa mesti engkau sendiri yang harus memilikinya? Memangnya nenek moyangmu yang membuat dia? Song Bun Kui meludah sambil mengelakkan serangan Tung Hai Nungjin. Bangsat, Tung Hai Tiao naik pitam. Golok pusaka Raja Perampok itu menyambar kaki, lalu berputar ke atas menuju leher. Semua gerakan itu dilakukan sambil melompat ke depan dalam jurus melepas kail menarik pelampung. Dan serangan itu dibarengi oleh Tung Hai Nungjin dengan sodokan gagang paculnya ke arah selangkangan. Song Bun Kui buru-buru mengangkat kakinya ke atas sambil menggeliatkan tubuh atasnya ke belakang, sehingga serangan Tung Hai Tiao tidak mengenai sasarannya. Sementara itu sodokan gagang pacul Tung Hai Nungjin cepat dijepitnya dengan kedua belah pahanya, sehingga tubuh petani lautan itu ikut tertarik ke depan. Dan sebelum bajak laut ini mampu melepaskan ujung gagang paculnya, kaki Song Bun Kui telah menjejak ke arah dadanya. Tentu saja Tung Hai Nungjin itu tak ingin kehilangan cangkulnya. Cepat dia melepaskan salah sebuah tangannya yang memegang cangkul dan memapaki tumit itu dengan tenaga penuh. Bres, Tung Hai Nungjin terjengkang ke belakang, tapi Song Bun Kui terpaksa melepaskan jepitannya pula. Dengan demikian masing-masing dapat melepaskan diri dari kesukarannya. Cuma kalau hendak diperbandingkan, terang kalau kekuatan Iwi Kang Song Bun Kui masih sedikit lebih kuat daripada Tung Hai Nungjin. Demikianlah, Song Bun Kui yang menjadi berbesar hati kembali karena merasa terlindung oleh baju mustika emas, kini dikeroyok oleh Tung Hai Tiao dan Tung Hai Nungjin. Sungguh berat memang bagi Song Bun Kui, tapi dengan mengenakan Kim Po San di badannya iblis itu menjadi lebih sulit lagi untuk dikalahkan. Setidak-tidaknya Tung Hai Tiao dan pembantunya harus membutuhkan waktu untuk dapat membunuhnya. Sementara itu pertempuran antara sisa-sisa pasukan Song Bun Kui melawan para bajak laut anak buah Tung Hai Tiao sudah sampai pada saat-saat akhir pula. Pasukan Song Bun Kui yang sudah tidak begitu banyak lagi itu memang bukan lawan yang seimbang bagi bajak-bajak laut yang setiap harinya selalu bergelut dengan kekerasan. Apalagi serangan mendadak dari para bajak laut yang semula mereka kira merupakan teman sendiri itu benar-benar sangat mengagetkan mereka, sehingga mereka yang tidak menyangka dan menduga sebelumnya itu menjadi bingung dan mudah dicerai-beraikan. Matahari telah jauh condong ke barat. Sinar matahari yang semula tajam menyengat itu mulai meredup, dan angin selatan pun mulai bertiup pula dengan sedikit kencang. Daun-daun kering yang semula masih menempel pada gagangnya, kini tampak bertanggalan dan melayang-layang tertiup angin. Mereka bertebaran ke bawah bagaikan taburan bunga di atas sosok-sosok mayat yang terbaring di bawahnya. Aku telah banyak kehilangan waktu karena mengurusi pemuda Tam. Gadis bengal itu, sehingga urusanku sendiri menjadi terbengkalai karenanya. Tiba-tiba Qin Yang Kun yang menonton di pinggir arena itu berdesah perlahan. Pemuda itu membalikkan tubuhnya, lalu melangkah pergi meninggalkan tempat itu. Sambil menghindar dari tempat-tempat pertempuran yang masih berlangsung dia menuruni puncak bukit yang kini berubah menjadi neraka pembantaian tersebut. Toat Beng Jin, Tiao Liing yang mendadak melihat bayangan Qin Yang Kun itu berteriak memanggil, dan kemudian tubuhnya yang mungil itu cepat berkelebat mengejar. Hei, Liing, mau pergi kemana lagi kau? Ayo, kembali. Tanda seru petik 2. Tung Hai Tiao yang sibuk bertempur itu ternyata tak pernah melepaskan perhatiannya kepada puteri kesayangannya. Ayah, aku ingin menangkap seorang pemuda yang telah berani kurang ajar kepadaku. Apa, kurang ajar? Tung Hai Tiao berteriak. Tiba-tiba tubuh Tung Hai Tiao melesat pergi meninggalkan pertempuran. Badannya yang tegap kekar itu melayang turun cepat sekali melewati Tiao Liing, dan di lain saat dia telah berada di hadapan Qin Yang Kun. Pemuda inilah yang berani kurang ajar kepada, kau rupanya. Tung Hai Tiao yang siap untuk marah itu tiba-tiba tertegun begitu melihat wajah Qin Yang Kun. Sebaliknya Qin Yang Kun yang telah bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan itu untuk sesaat juga bingung melihat sikap Tung Hai Tiao yang baru kali ini dilihatnya. Raja bajak laut yang amat ternama itu kelihatannya sudah mengenalnya, padahal dia sendiri merasa belum pernah bertemu dan berkenalan. Oh, rupanya kau pemuda yang tadi mengendap-endap di lereng bukit ini. Raja perampok itu menghela napas. Oh, jadi kau rupanya yang menulis pada secari kertas itu. Qin Yang Kun tiba-tiba juga teringat pada orang misterius yang meninggalkan surat di atas gerumbul perdu itu. Ayah, mengapa kau tidak lekas-lekas meringkusnya? Dia telah berani kurang ajar kepadaku. Tiao Liing yang sudah sampai di tempat itu cepat memegang lengan ayahnya. Kurang ujar, apa maksudmu? Apa yang telah dilakukannya terhadapmu? Tung Hai Tiao menatap puterinya dengan kening berkerut. Ayah, tiba-tiba Tiao Liing merengek manja sambil bergantung di lengan ayahnya. Wajahnya yang cantik itu berubah menjadi merah sekali. Apa yang dia lakukan terhadapmu? Lekas katakan. Tung Hai Tiao menjadi tegang. Tiao Liing tersentak kaget dan ketakutan. Ya. Dia telah melihat, meraba-raba badanku. Padahal aku, ayah ini. Tiao Liing meremas dan mengguncang-guncang lengan ayahnya dengan mulut bergetar hampir menangis. Apa? Katakan yang jelas. Jangan berbelit-belit begitu. Tung Hai Tiao membentak. Dibentak-bentak begitu Tiao Liing semakin menjadi gugup dan tak bisa bicara. Selain takut gadis itu juga malu untuk mengatakan apa yang terjadi sebenarnya. Dan oleh karena tak tahan selalu didesak terus, akhirnya Tiao Liing berlari pergi sambil menutupi mukanya. Tidak mau. Aku tidak akan mengatakannya. Ayah, jeritnya dengan suara gemas. Hei, berhenti. Mau kemana kau? Tung Hai Tiao yang merasa bingung melihat tingkah laku anaknya itu membentak lagi. Kakinya melangkah mau mengejar Tiao Liing.
Tapi Qin Yang Kun cepat menahannya. Biarkanlah saja dia, Lo Qianwei. Aku yang akan memberi keterangan. Tung Hai Tiao cepat membalik, dipandangnya Qin Yang Kun lekat-lekat. Lekas katakan, katanya geram, ada apa ini sebenarnya? Sementara itu sepeninggal Tung Hai Tiao keadaan Tung Hai Nung Jin menjadi kalang kabut. Kalau semula petani lautan itu bersama ketuanya mampu mendesak Song Bun Kui, kini setelah dia sendirian keadaan berubah menjadi sebaliknya. Cangkulnya yang ia bangga-banggakan itu kini seperti menjadi tidak berguna lagi, karena setiap kali mengenakan sasaran, lawannya seperti tidak pernah merasakannya. Song Bun Kui yang mengenakan baju mustika emas itu bagaikan manusia besi yang tak mempan segala macam senjata. Licik, pencuri, maling, Tung Hai Nung Jin bertempur sambil mengumpat tiada habisnya. Hehehe. Kau jangan meratap tidak keruan begitu. Sendirian kau takkan mampu melawanku. Kau bukan tandinganku, dalam kegembiraannya Song Bun Kui mengejek. Bangsat, anjing busuk kau, hihihi, ayo, merataplah sepuas-puasnya sebelum putus nyawamu. Ternyata Tung Hai Tiao mendengar pula umpat dan cacian pembantunya tersebut. Raja bajak laut itu segera menyadari bahwa pembantunya dalam bahaya, maka bentaknya dengan tegang kepada Qin Yang Kun, ayo, katakan cepat. Apa yang kau lakukan terhadap putriku? Qin Yang Kun menghela napas. Lo Qianwei, seperti kau ketahui, aku menyelundup ke puncak bukit ini memang untuk menolong putrimu itu. Kami telah berkenalan sebelumnya, pemuda itu memberi keterangan. Sayang aku terlihat oleh para penjaga, sehingga aku dikepung dan dikeroyok beramai-ramai. Ketika aku terdesak aku terjeblos ke dalam sumur tua. Tak tahunya sumur itu mempunyai jalan tembus ke ruang bawah tanah tempat iblis Song Bun Kui itu menyekap putrimu. Di sana aku melihat Song Bun Kui akan memperkosa putrimu. Untunglah sebelum itu terjadi seorang penjaga datang memberitahukan tentang pertempuran besar ini kepada Song Bun Kui, sehingga iblis itu cepat-cepat pergi meninggalkan tempat itu. Nah, pada saat itulah aku masuk ke ruangan itu untuk menolong Nona Liing. Tapi tampaknya dia merasa malu mengingat keadaannya pada saat itu. Dan dari malu ia menjadi marah, apalagi ketika aku berani menotok dan menyentuh tubuhnya yang lumpuh. Aku dianggapnya kurang ajar karena berani menyentuh tubuhnya yang telanjang. Padahal aku hanya bermaksud membebaskan dia dari pengaruh totokan Song Bun Kui. Begitu kiranya, bajak laut itu bernapas lega. Tapi ketika sekali lagi terdengar jerit umpatan Tung Hai Nung Jin, Raja Perompak itu menjadi tegang kembali. Dipandangnya wajah Qin Yang Kun dengan tegang pula. Anak muda, aku minta tolong sekali lagi kepadamu. Tolong kau bawa kembali putriku yang nakal itu kemari. Aku tak punya waktu untuk mengejarnya sendiri, karena aku harus menolong anak buahku. Selesai berkata demikian Tung Hai Tiao segera melesat kembali ke arena pertempuran. Dan kedatangannya di sana sungguh tepat pada waktunya. Hampir saja pembantunya yang sakti itu mati dicekik Song Bun Kui. Gila, Raja Perompak itu memaki sambil mengayunkan goloknya ke arah lengan Song Bun Kui. Golok pusakanya berkelebat ke depan setengah lingkaran, lalu berubah arah ke samping untuk menebas leher. Semuanya menuju ke bagian-bagian yang tidak terlindung oleh baju mustika emas. Jari-jari Song Bun Kui yang sudah berhasil mencengkeram leher Tung Hai Nung Jin itu terpaksa dilepaskan. Iblis itu dengan lincah berjumpalitan ke belakang menghindarkan diri. Setelah menyelamatkan Tung Hai Nung Jin, Tung Hai Tiao cepat maju menghadapi Song Bun Kui kembali. Keduanya lantas bertempur dengan dahsyatnya seperti tadi. Hanya bedanya setelah kini Song Bun Kui menyadari kegunaan baju Kim Po San, mereka bertempur dengan seimbang. Memang ilmu golok Tung Hai Tiao yang hebat itu mampu mendesak Song Bun Kui, apalagi permainan golok itu diselingi dengan Tiao Jiao Kang yang maha ganas pula. Tapi dengan selalu berlindung pada kesaktian baju mustika emas itu Song Bun Kui juga selalu bisa menyelamatkan dirinya pula. Apa pula Tung Hai Tiao tampaknya tidak sampai hati membenturkan golok pusakanya pada baju Kim Po San. Bajak laut itu kelihatannya masih merasa sangsi, jangan-jangan baju pusaka keluarganya itu akan rusak dibentur golok pusaka yang sangat tajam luar biasa itu. Tung Hai Tiao menjadi penasaran sekali. Dan rasa penasaran itu semakin memuncak ketika golok pusakanya yang ampuh itu ternyata juga tidak mampu merusakkan baju mustika emas. Gila, tak kusangka baju itu mampu menahan sabetan golok pusaka yang bisa mematahkan besi baja ini. Sungguh gila, bajak laut itu marah-marah, hihihi. Ayo, kuraslah semua ilmu kepandaianmu. Song Bun Kui tertawa mengejek. Keparat, jangan buru-buru tertawa dulu, Tung Hai Tiao membentak. Lalu teriaknya ke arah Tung Hai Nung Jin. Nung Jin. Ambil cangkulmu, mari kita cincang orang ini. Baik, Hai Ong. Tanda seru petik 2. Tanpa menunggu perintah yang kedua kalinya petani lautan itu cepat menyerbu ke dalam arena lagi. Paculnya yang mengerikan itu diayun berputar-putar di atas kepala, lalu menukik menuju ke kepala Song Bun Kui. Suaranya mengaum menyakitkan telinga saking cepatnya. Bagaimanapun juga kepandaian Tung Hai Nung Jin itu sebenarnya tidak berselisih banyak dengan lawannya. Hanya karena Kim Po San itulah yang menyebabkan jago cangkul itu cepat berada di bawah angin. Demikianlah ketiga orang itu kembali bertempur dengan sengitnya. Meskipun dikeroyok dua, iblis dari Tai Bong Pei itu ternyata masih dapat bergerak leluasa. Dibiarkannya saja semua serangan lawan yang tertuju ke arah badannya, iblis itu baru bergerak menghindar bila cangkul dan golok itu menyerang ke arah tubuhnya yang lain. Sementara itu Qin Yang Kun meneruskan langkahnya menuruni puncak bukit tersebut. Pemuda itu sama sekali tidak ambil pusing terhadap permintaan Tung Hai Tiao tadi. Peduli amat gadis bengal itu. Urusanku sendiri menjadi terlantar karena mengurus dia. Kalau hal ini masih juga kulanjutkan, lama-lama aku akan menjadi pelayan gadis manja itu nanti, agumam pemuda itu penasaran. Maka tanpa menoleh lagi pemuda ini lantas berlari turun dengan cepatnya. Dengan lompatan-lompatan panjang dia meluncur turun seperti seekor kijang sedang berpacu. Sebentar saja telah tiba di kaki bukit. Pemuda itu berhenti sejenak di sini. Sambil menghela napas pemuda itu melayangkan pandangannya kembali ke atas bukit. Kepulan debu yang diakibatkan oleh pertempuran itu kelihatan semakin menipis, suatu tanda bahwa pertempuran besar itu sudah hampir berakhir. Sebentar lagi pasukan Song Bun Kui itu tentu menyerah kalah.
Demikian pula dengan iblis itu sendiri. Tak mungkin dia bisa menyelamatkan diri dari keganasan Tung Hai Tiao dan pembantunya. Qin Yang Kun lalu berjalan lagi meninggalkan tempat itu. Dia berjalan menuju ke arah kota Poh yang kembali. Sambil melangkah pikirannya masih terbayang pada pertempuran besar di puncak bukit tersebut. Tampaknya iblis Tai Bong Pei itu memang bermaksud melawan kekuasaan pemerintah Kaisar Han. Tapi sayang pasukan itu sudah terlanjur musnah sebelum dipergunakan. Matahari semakin jauh condong ke barat. Sinarnya yang tidak begitu panas lagi itu mulai berwarna kemerah-merahan. Udara pun terasa semakin sejuk, apalagi langit tampak bersih dan cerah, seolah-olah gumpalan-gumpalan awan yang siang tadi bergulung berdesakan, kini telah kembali pulang ke tempat masing-masing. Qin Yang Kun melangkah di jalan besar yang menghubungkan kota Poh Yang dan Kotien. Sambil melangkah pemuda itu menimang-nimang pundi-pundi uang pemberian Liu Tuakonya. Dengan uang tersebut Qin Yang Kun bermaksud membeli kuda dan pakaian yang bersih. Setelah itu dia akan berpacu ke kota Xinyang. Orang-orang yang lewat di jalan itu selalu memandang keadaan Qin Yang Kun dengan kening berkerut. Tampaknya mereka menganggap pemuda yang bercelana compang camping dan tidak berbaju itu sebagai orang gila. Apalagi tangan dan kaki pemuda itu kotor oleh bercak-bercak darah yang mengering. Tretet. Sore hari yang cerah itu tiba-tiba dikejutkan oleh suara trompet panjang berkali-kali. Dan tak lama kemudian dari dusun sekitar jalan itu tampak berlarian anak-anak disertai kakak dan orang tua mereka. Mereka berlarian melalui pematang-pematang sawah dan tegalan sambil bersorak-sorak dan berteriak-teriak gembira menuju ke jalan raya. Sambil mengacungkan kedua tangannya yang memegang apa saja, anak-anak itu berloncatan dan bersorak-sorak di jalan raya. Sementara di belakang mereka para kakak dan orang tua mereka melihat dengan bibir tersenyum. Hidup pasukan kaisar, hidup pasukan pelindung rakyat. Hidup pasukan kaisar, hore, Qin Yang Kun berhenti, lalu dengan wajah bingung ditatapnya anak-anak kecil yang bergembira ria itu. Semuanya memandang ke arah timur, seolah-olah mereka menantikan sesuatu dari balik bukit. Tretet. Tampaknya orang ini mau menyongsong kedatangan para prajurit. Qin Yang Kun berkata di dalam hati. Tapi, dari manakah prajurit-prajurit itu? Mengapa mereka dieluk-elukan rakyat sedemikian rupa? Suara trompet itu semakin dekat dan beberapa waktu kemudian dari kelokan jalan muncul pasukan prajurit berkuda berbaris rapi memasuki jalan. Lalu di belakang mereka tampak pula pasukan prajurit berjalan kaki, lengkap dengan segala macam senjata mereka. Barisan mereka luar biasa panjangnya sehingga dari jauh seperti ular yang berkelok-kelok di atas jalan raya. Qin Yang Kun ikut terseret pula di antara para penonton. Dan karena tak ingin menjadi perhatian orang, pemuda itu mengikuti saja kemana didesak orang. Beberapa orang prajurit berkuda tampak mendahului barisan untuk menertibkan penduduk yang berdesak-desakan di pinggir jalan itu. Dengan senyum ramah para prajurit itu mempersilakan para penonton agar berdiri tertib di tepi jalan. Mereka melarang anak-anak berlarian di tengah jalan. Lopek, mau kemanakah para prajurit ini? Kelihatannya mereka baru saja berjalan jauh. Qin Yang Kun bertanya kepada seorang petani tua yang ada di sampingnya. Sejenak petani tua itu mengawasi Qin Yang Kun, lalu jawabnya perlahan. Mereka memang datang dari kota raja. Mereka didatangkan kemari oleh Kaisar Han untuk menumpas pasukan pemberontak yang diperkirakan berada di sekitar daerah ini. Kabarnya Baginda telah mendengar adanya pemusatan-pemusatan pasukan perusuh di beberapa daerah, sehingga Baginda cepat-cepat mengirimkan pasukannya untuk menumpas perusuh-perusuh itu. Oh, begitu. Qin Yang Kun mengangguk-angguk dan pikirannya segera melayang ke puncak bukit yang baru saja ditinggalkannya itu. Demikianlah, beberapa saat kemudian barisan itu telah lewat di depan mereka. Meskipun tampak lelah para prajurit itu tetap berjalan tetap dan teratur. Wajah mereka pun kelihatan gembira dan bersemangat, sedikitpun tidak tersimpul dalam sikap mereka bahwa kedatangan mereka untuk berperang mengadu nyawa. Beberapa lamanya Qin Yang Kun ikut menonton di antara penduduk itu. Tapi setelah sekian lamanya pemuda itu menonton tidak seorang pun dari para prajurit itu yang dikenalnya, maka perlahan-lahan ia keluar dari kerumunan para penonton dan berjalan kembali ke arah yang berlawanan. Pemuda itu tidak meneruskan langkahnya ke kota Poh yang seperti maksudnya semula, tetapi langsung pergi ke kota Kotien yang masih 100 lei jauhnya dari tempat tersebut. Percuma aku pergi ke kota itu. Poh yang akan menjadi luar biasa ributnya dengan kedatangan pasukan dari kota raja itu. Lebih baik aku langsung pergi ke Kotien saja. Meskipun lebih jauh aku akan lebih mudah mendapatkan apa yang kuperlukan di sana. Begitulah, dengan langkah pasti pemuda itu berjalan cepat ke arah Kotien. Mula-mula pemuda itu terpaksa harus berjalan di atas pematang sawah dan tegalan karena jalan masih dipenuhi oleh jejalan penduduk yang menonton barisan itu. Tapi setelah barisan itu habis jalan menjadi lapang kembali, sehingga ia bisa melangkah kembali dengan leluasa di sana. Hari semakin kelam dan lambat laun menjadi gelap juga. Qin Yang Kun terpaksa harus mengendurkan langkahnya karena suasana jalan itu tidak bisa dilihatnya dengan jelas lagi. Baru setelah bintang-bintang mulai muncul di atas langit keadaan menjadi bertambah terang. Sambil berjalan Qin Yang Kun mencoba untuk mengingat kembali apa yang telah terjadi kepadanya sejak pagi tadi. Mula-mula pertemuannya dengan Tiao Liing yang menyamar sebagai pemuda tampan itu, lalu perjumpaannya kembali dengan Song Bun Kui yang pernah memenjarakannya di gedung Si Chiang Kun itu. Kemudian pertemuannya yang tak tersangka-sangka dengan pendekar Shou Tian Haidan. Bekas pengawal ayahnya, Hek Mo Sai Wan It, lalu pertempuran dahsyat antara pasukan Song Bun Kui dan Tung Hai Tiao. Heran benar aku. Mengapa tiba-tiba Paman Wan It menjadi begitu baik dengan bangsat Song Bun Kui itu? Apa sebenarnya yang telah terjadi? Dan, kemana Paman Wan It sekarang pergi? Mengapa tiba-tiba saja ia lenyap bersama dengan Hong Gi Hiap Shou Tian Hai? Apakah mereka tidak bersama-sama dengan Song Bun Kui di ruang bawah tanah itu? Tapi di mana? Mengapa mereka tidak keluar? Qin Yang Kun melangkah sambil merenungkan kejadian-kejadian yang baru saja dialaminya. Sementara itu di atas langit tampak semakin banyak bintang-bintang yang bermunculan. Mereka berkelap-kelip di kejauhan, seakan-akan ribuan lampu minyak yang bergantungan di angkasa raya. Sesekali ada yang melesat dengan cepat untuk berpindah tempat. Begitu cepat gerakannya sehingga bintang itu seperti meninggalkan ekor yang amat panjang.
Dan bila sekali waktu ada beberapa buah yang beralih tempat secara bersamaan, maka pemandangan menjadi bukan main indahnya. Qin Yang Kun menghela napas berulang-ulang. Sambil merenungi pengalamannya, dan sambil menikmati juga keindahan alam yang tergelar di sekitarnya, pemuda itu terus menjejakkan kakinya di atas jalan yang berkelok-kelok panjang itu. Selain melingkar-lingkar jalan itu juga naik turun di antara tebing dan lereng-lereng gunung yang membatasi kota Pohyang dan Kotien. Di kanan kiri jalan hanya hutan saja yang tampak, yaitu hutan yang tidak begitu rapat, tetapi pohonnya tinggi-tinggi dan besar-besar, sehingga tanah di bawahnya selalu tampak kering dan tidak basah. Meskipun begitu tiupan angin malam yang menerobos di tempat itu ternyata amat dingin sehingga Qin Yang Kun yang tak berbaju itu terpaksa harus melipat lengannya di atas dada. Wah, dingin-dingin begini seharusnya duduk-duduk di dekat perapian sambil minum minuman penghangat badan. Pemuda itu menyesali dirinya yang tak jadi pergi ke kota Pohyang. Dan begitu mengingat makanan, pemuda itu lantas ingat juga bahwa perutnya belum terisi sejak pagi tadi. Tiba-tiba angin bertiup sedikit kencang dan tiba-tiba pula hidung Qin Yang Kun mencium bau daging bakar yang bukan main sedapnya. Kontan saja perutnya yang lapar itu segera berkeruyuk bagai ayam jago memperoleh tantangan lawan. Kurang ajar, siapa malam-malam begini membakar daging di dalam hutan? Pemuda itu menggerutu di dalam hati. Tapi seperti tersedot magnet Qin Yang Kun melangkah memasuki hutan mencari tempat di mana asal mula bau sedap itu berkembang. Dan tempat itu cepat sekali ia temukan karena tempat itu ternyata tidak terlalu jauh dari jalan raya. Seorang laki-laki bertubuh besar tampak duduk santai menghadapi api unggun. Qin Yang Kun melangkah mendekati orang itu, kemudian berdiri beberapa langkah di belakangnya. Sambil membungkukkan badan Qin Yang Kun bermaksud menyapanya, tapi... Duduklah, saudara, aku mempunyai banyak daging di sini. Marilah kita menikmatinya bersama-sama. Tiba-tiba orang yang sedang membakar daging itu menegur terlebih dahulu. Ah, baik, terima kasih. Qin Yang Kun tergagap kaget karena tidak menyangka orang itu akan menegur terlebih dulu. Terpaksa dengan agak sedikit curiga Qin Yang Kun mendekat dan duduk di dekat orang itu. Sambil meletakkan pantatnya di atas sebuah batu Qin Yang Kun berusaha melihat wajah orang itu. Tapi yang dilihat justru menoleh dengan tiba-tiba sehingga Qin Yang Kun tersipu karenanya. Ada apa? Orang itu bertanya dengan mulut tersenyum. Oh, kau, Qin Yang Kun berdesah lega. Ya, bagaimana kabarnya? Tampaknya kau ikut terseret juga dalam kancah pertempuran itu, orang yang tidak lain adalah Hong Gi Hiap Shou Tian Hai itu tersenyum geli melihat keadaan Qin Yang Kun yang seperti gelandangan itu. Benar, akhirnya pemuda itu ikut tersenyum pula membayangkan keadaannya yang konyol itu. Aku tidak hanya ikut terseret, tapi malah terjun menjadi pemeran utamanya. Petik 2. Hahaha, dan akibatnya kau terserang penyakit kelaparan sekarang. Betul, Qin Yang Kun menunduk dengan wajah yang semakin memerah. Nah, kalau begitu kau jangan malu-malu lagi. Marilah kita makan bersama-sama. Aku toh takkan bisa menghabiskan semua daging ini sendirian. Shou Tian Hai mempersilahkan sekali lagi. Baik. Qin Yang Kun mengiyakan karena tak enak menolak maksud baik orang. Qin Yang Kun lalu mengambil segumpal daging dan ikut membakarnya di dalam api unggun itu. Sambil membakar sesekali pemuda itu melirik ke arah Shou Tian Hai. Di dalam hati pemuda itu mulai tidak tentram lagi bila teringat akan persamaan si marga pendekar sakti itu dengan gadis yang selalu dikenangnya. Sebenarnya ada maksud di hati pemuda itu untuk menanyakannya, tapi setiap saat mulutnya selalu batal mengatakannya. Bagaimana dengan kawanmu? Apakah kau sudah menemukannya? Justru Shou Tian Hai lah yang tiba-tiba memecahkan kebisuan tersebut. Sudah. Dalam kekagetannya Qin Yang Kun menjawab. Dan mendadak saja keringat dingin bermunculan di keningnya. Tentu saja perubahan sikap Qin Yang Kun itu sangat mengherankan hati Shou Tian Hai. Tapi melihat pemuda itu bersikap seperti seorang gadis yang tak ingin diketahui rahasianya, maka Shou Tian Hai juga diam saja dan tak ingin menanyakannya. Lalu, di mana dia sekarang? Entahlah, setelah dapat kubebaskan kami berdua lalu berpisah kembali. Mungkin dia pergi ke Pohyang. Oh, pendekar sakti itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Hening lagi sejenak. Dan, kau, kemana saja kau mengejar bayangan Song Bun Kui dan Hek Mo Sai Wan itu? Kenapa aku tak bisa mengejar kalian? Qin Yang Kun ganti melontarkan pertanyaannya. Wah, aku pun telah kehilangan jejak mereka pula. Entahlah. Mula-mula bayangan Song Bun Kui hilang di dekat sebuah sumur tua. Lalu sebentar kemudian ganti bayangan siapa tadi? Hek Mo Sai Wan. Ya, sebentar kemudian ganti bayangan Hek Mo Sai Wan yang hilang di antara kerumunan orang di lereng bukit itu. Aku telah berusaha mencarinya kemana-mana tapi tak berhasil. Aku lalu kembali ke tempat kita semula bersembunyi, tapi kau tak kuketemukan lagi di sana. Sebaliknya aku malah melihat sebuah pertempuran yang tak ku mengerti sebab-sebabnya. Oleh karena engkau tetap tak kujumpai maka aku lantas meninggalkan puncak tersebut. Oh, dan bagaimana dengan engkau sendiri? Apa yang telah terjadi padamu? Qin Yang Kun tersenyum getir, lalu diceritakannya semua yang telah terjadi sepeninggal Hong Gi Hiap Shou Tian Hai. Bagaimana ia dikeroyok ribuan orang, dan bagaimana ia terjeblos ke dalam sumur tua itu. Lalu pertemuannya dengan Song Bun Kui dan kawan yang dicurinya itu di dalam ruangan di bawah tanah. Dan akhirnya diceritakannya juga tentang pertempuran hebat di luar gedung itu. Kalau begitu Song Bun Kui itu memang kembali lagi ke gedung melalui sumur tua itu. Makanya ku cari kemana-mana tidak ada. Shou Tian Hai berkata perlahan. Sambil bercakap-cakap mereka menikmati daging bakar yang amat lezat itu. Qin Yang Kun yang seharian penuh tidak makan itu tampak lahap sekali. Beberapa kali pemuda itu mengambil irisan daging yang telah tersedia dan membakarnya di dalam api. Begitu getolnya sehingga diam-diam Shou Tian Hai tersenyum melihatnya. Ah, aku sampai lupa. Kenapa aku sampai hati benar membiarkanmu telanjang dada begitu? Tiba-tiba Shou Tian Hai berhenti mengunyah dan menepuk-nepuk dahinya sendiri dengan wajah menyesal. Lalu dengan tergesa-gesa pendekar sakti mengambil buntannya dan mengeluarkan sepotong baju bersih yang tampaknya masih baru. Nih, kau pakailah untuk sementara, agar kau tidak dikira orang sebagai gelandangan.
Tanda seru petik 2. Wah, tidak usahlah. Aku. Qin Yang Kun menolak. Sudahlah, pakailah saja, kau tak usah berasa sungkan kepadaku. Baju itu belum pernah kupakai, sebab ukurannya terlalu sempit buatku. Titik-titik petik 2. Qin Yang Kun ingin membantah lagi. Tapi keinginan itu batal ia utarakan ketika terpandang oleh pemuda itu wajah Zhou Tianhai yang ikhlas dan berwibawa. Mengapa kau membawa juga baju yang sudah terlalu sempit buat dirimu? Akhirnya diterima juga baju itu oleh Qin Yang Kun, meski dengan hati berat. Zhou Tianhai bangkit seraya menghela napas panjang sekali. Sisa daging yang berada di tangannya dibuangnya ke dalam api. Kemudian sambil menyilangkan lengannya di depan dada pendekar sakti itu berjalan menjauhi api unggun. Di tempat yang agak lapang pendekar itu menengadahkan mukanya ke langit yang biru. Baju itu dibuat sendiri oleh putriku ketika dia berumur 15 tahun. Katanya dia sudah dewasa, maka ia ingin membuat sendiri baju-baju ayahnya dan pakaian-pakaiannya sendiri. Tapi karena baru mulai belajar maka baju yang pertama kali dibuatnya itu terlalu kecil buatku. Tapi agar supaya putriku itu tidak kecewa, maka aku tetap menyimpannya juga. Qin Yang Kun tersentak kaget. Kalau begitu baju ini mempunyai arti tersendiri buatmu. Mengapa sekarang malah kau berikan kepadaku? Zhou Tianhai membalikkan tubuhnya, lalu berjalan kembali ke tempatnya semula. Tidak apa, biarlah kuberikan saja baju itu kepada kau yang membutuhkan daripada aku selalu bersedih bila melihatnya. Dan, sejak semula aku memang sudah bermaksud untuk membuangnya atau memberikannya kepada orang lain. Hampir 4 tahun aku berkelana mencari putriku itu tanpa hasil. Kini aku sudah mulai putus asa. Qin Yang Kun mendengarkan penuturan pendekar sakti itu dengan kepala tunduk. Hatinya seperti ikut merasakan kesedihan pendekar tersebut. Hei, tiba-tiba mata Qin Yang Kun terbelalak. Ditatapnya 2 buah huruf yang terlukis di pojok baju itu. Huruf, Lian, dan Chu. Ada apa? Zhou Tianhai mengerutkan keningnya. Hei, apakah putrimu itu bernama Zhou Lianchu? Qin Yang Kun berseru tegang. Betul, ada apa? Apakah putrimu itu? Lengannya, iya, lengannya memang cacat sebelah. Ada apa? Apakah kau pernah berjumpa dengan dia? Zhou Tianhai berseru pula dengan tidak kalah tegangnya. Tanpa terasa tubuhnya yang tinggi besar itu telah melesat ke depan Qin Yang Kun. Sementara itu Qin Yang Kun sungguh-sungguh menjadi kelabakan sekarang. Setelah kini dia benar-benar yakin bahwa Zhou Lianchu itu memang sungguh-sungguh putri Zhou Tianhai, tiba-tiba hatinya menjadi tegang dan bingung. Dengan gelisah pemuda itu menundukkan kepalanya, sementara bibirnya yang pucat itu tampak bergetar dan tak bisa berkata-kata malah. Tentu saja melihat sikap pemuda itu Zhou Tianhai ikut menjadi kelabakan pula. Segala macam pikiran buruk segera menghantui hati pendekar sakti itu. Jangan-jangan sesuatu yang jelek telah menimpa diri anaknya. Maka saking tegangnya pendekar sakti itu mencengkeram pundak Qin Yang Kun tanpa terasa. Dan tanpa terasa pula tenaga sakti Ang Pek Sin Kang meluncur keluar dan menerjang tubuh Qin Yang Kun. Sekejap tampak asap tipis mengumpul di atas ubun-ubun pendekar sakti tersebut. Ternyata dalam ketegangannya segala macam ilmu yang melekat di dalam tubuh Zhou Tianhai telah keluar dengan sendirinya. Dan kini yang menjadi korbannya adalah Qin Yang Kun. Tanpa disadari oleh Zhou Tianhai sendiri ilmunya telah menyerang Qin Yang Kun. Ilmu yang amat dahsyat, yang jarang ada tandingannya di muka bumi ini. Tapi satu keajaiban benar-benar telah terjadi. Qin Yang Kun yang berdiri diam seperti orang yang sedang kehilangan akal itu, yang secara tak sengaja kini dihantam tenaga Ang Pek Sin Kang itu sama sekali tak bergeser dari tempatnya. Jangankan bergeser, kalau dilihat dari tampangnya yang masih terlomong-lomong itu tampaknya merasa pun dia tidak. Padahal akibat dan pengaruh dari ilmu itu sendiri bukan main hebatnya. Dalam sekejap pundak yang dicengkeram oleh jari-jari Zhou Tianhai itu tampak bergetar hebat seperti sedang menahan beban yang sangat berat. Dan bersama dengan itu semacam kabut tipis berwarna putih tampak menyelubungi lengan Zhou Tianhai dan pundak Qin Yang Kun yang saling bersentuhan itu. Kabut tipis yang luar biasa dinginnya, yang pengaruhnya dapat dirasakan sampai beberapa tombak jauhnya. Begitu luar biasa hawa dingin itu sehingga dalam sekejap rambut dan pundak Qin Yang Kun seperti dilapisi dengan salju. Meskipun demikian Qin Yang Kun sendiri kelihatannya tidak terpengaruh sama sekali oleh keadaan itu. Pemuda itu tetap saja berdiri termangu-mangu di tempatnya seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Malahan Zhou Tianhai itulah yang kemudian tersentak kaget dan tersadar dari keadaan mereka yang aneh tersebut. Hai, apa yang telah kulakukan? Pendekar sakti itu memekik seraya meloncat mundur dengan wajah pucat. Lalu dengan tergesa-gesa melompat maju lagi untuk memeriksa keadaan Qin Yang Kun, sehingga pemuda itu malah menjadi kaget karenanya. Tapi pendekar sakti itu segera mengernyitkan alisnya dengan wajah keheranan. Jangankan pemuda itu merasa sakit, merasa diserang pun ternyata tidak. Pemuda itu justru kaget dan bingung ketika tubuhnya diperiksa oleh Zhou Tianhai. Ada apa ini? Qin Yang Kun berseru dengan wajah bingung, apalagi ketika dilihatnya pundak dan rambutnya diselimuti salju tipis berwarna putih. Zhou Tianhai menatap Qin Yang Kun seolah tak percaya, lalu sambil menghela napas berat ia duduk kembali di tempatnya. Kau duduklah, katanya kepada Qin Yang Kun perlahan. Qin Yang Kun duduk pula kembali. Matanya tetap menatap Zhou Tianhai dengan tajamnya, seolah-olah mau menuntut kepada pendekar itu agar mengatakan apa yang telah terjadi. Anak muda, tenaga dalammu sungguh hebat sekali. Benar-benar tak kusangka. Meskipun sejak semula telah kuketahui bahwa Iwi Kangmu sangat tinggi, tapi aku benar-benar tidak menyangka bahwa engkau akan mampu mengimbangi Ang Pek Sin Kangku. Padahal Ang Pek Sin Kangku selama ini belum pernah ada yang bisa menahannya. Zhou Tianhai memberi keterangan. Ang Pek Sin Kang. Tanda tanya. Elwi Kangku, apa maksudmu? Ketahuilah, saking tegangnya aku tadi telah mencengkeram pundakmu tanpa terasa. Dan celakanya, tanpa kusadari pula tenaga saktiku membanjir keluar, menghantam tubuhmu melalui jari-jariku itu. Tapi tak kusangka Sin Kangmu secara otomatis juga keluar untuk melindungi pundakmu. Petik 2. Mana aku berbuat demikian? Ini. Sudahlah, marilah kita duduk kembali yang baik.
Kita berbicara dengan tenang. Keduanya lalu duduk kembali di tempat masing-masing. Zhou Tianhai mengambil kayu-kayu kering agar api unggun itu dapat menyala lebih besar lagi, sementara Qin Yang Kun yang masih juga memegang baju pemberian Zhou Tianhai itu belum juga bisa menenangkan perasaannya yang tergoncang. PDF e-book by Dewi KZURL.